Ibu yang hadir di sini yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, maka saya mau perkenalkan dulu apa sih SOKA itu. SOKA adalah Sekolah Orang Tua Karangturi. Jadi program rancangan dari Karangturi ini sengaja kami buat, kami desain. Sebentar, saya sambil share screen-nya. Nah, SOKA adalah program yang sudah didesain secara khusus oleh Karangturi karena didasari akan kesadaran bahwa penting untuk kita membekali orang tua. Yang perlu sekolah ternyata tidak hanya anak-anaknya, orang tuanya juga perlu untuk sekolah, untuk belajar tentang menjadi orang tua yang baik. Di sekolah orang tua Karangturi tidak belajar tentang matematika, tentang bahasa Jawa atau bahasa Mandarin, tetapi kita akan banyak belajar tentang parenting, tema-tema tentang perkembangan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan. Nah, kegiatan SOKA sendiri sudah dimulai sejak akhir tahun 2019. Dulu sebelum pandemi kami mengadakannya dengan bentuk seminar, workshop, hadir di tempat, biasanya di aula kami di sini di MT Haryono. Di situ ada foto Bu Christine juga, sudah pernah ikut berpartisipasi sebelumnya, dan beberapa pembicara yang lain dengan tema-tema yang tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan, yang kami temukan dalam pembelajaran di kelas atau dalam kasus-kasus anak-anak di sekolah. Nah, setelah masuk ke pandemi, kami menyesuaikan diri dengan membuat kegiatan dalam bentuk podcast. Jadi ada video yang dibuat, kami buat secara khusus dengan tamu-tamu dan pembicara yang sesuai juga dengan topik yang dibicarakan. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat, silahkan boleh masuk ke YouTube Sekolah Karangturi. Di situ ada beberapa dengan pembicara dan tema yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu. Nah, ini untuk Bapak Ibu jika punya saran, kritik, dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang SOKA atau parenting, tentang SD Karangturi, boleh masuk ke SOKA SD Karangturi di Instagram, boleh menghubungi kami juga melalui akun itu. Seperti itu. Baik. Nah, kali ini SOKA menjadi satu rangkaian dengan kegiatan open house SD Karangturi. Di dalamnya selain SOKA ada berbagai kegiatan yang menarik. Sebenarnya sudah lalu beberapa hari yang lalu, tetapi perlu saya perlihatkan juga, siapa tahu bisa menjadi tontonan yang menarik bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Berikut informasinya, kita akan lihat sama-sama melalui video. Ya, itu tadi sekilas tentang kegiatan-kegiatan open house SD Karangturi tahun ini. Nah, di pertemuan kali ini adalah untuk kegiatan SOKA, seperti yang tadi tanggal 18 September. Masih ada satu kegiatan lagi yang akan dilaksanakan tanggal 20 September, yaitu trial class. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, keponakan, saudara yang mau masuk ke jenjang kelas 1, boleh, silahkan masih boleh mendaftar. Nanti, tapi sesegera mungkin karena ada paket-paket yang perlu kami kirimkan agar anak-anak bisa ikut
aktivitasnya dengan baik, dengan maksimal, seperti itu. Jadi tadi linknya sudah ada ya. Kalau misalnya tidak terlihat, bisa masuk ke Instagram SD Karangturi, di situ ada linknya tercantum, bisa segera mendaftar. Baik. Nah, hari ini Soka kita temanya adalah tentang menguatkan ketangguhan keluarga. Kenapa ya tema ini kami angkat? Jadi dasarnya adalah bahwa kami melihat keluarga itu sebagai tempat utama yang terpenting bagi anak-anak untuk bertumbuh. Oleh karena itu, dibutuhkan situasi yang kondusif untuk anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, sehingga mereka mencapai potensi terbaik mereka, dan diharapkan bisa menjadi pribadi dewasa yang mumpuni, yang bisa menghadapi tantangan hidup. Tetapi ternyata dalam prakteknya tidak mudah untuk menjalankan kehidupan keluarga, apalagi di waktu belakangan ini dengan terjadinya pandemi COVID-19, tantangannya semakin berat. Bahkan tanpa pandemi pun sudah berat, apalagi sekarang dengan pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita punya pembicara yang istimewa, ada Bu Christine Wibowo. Mari kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu Christine. Iya, selamat pagi Bu Sonia, dan selamat pagi juga Bapak Ibu semua yang ada di Soka. Ya. Selamat datang. Terima kasih atas kesediaannya memberikan ilmunya hari ini bagi kami. Oh ya, pasti untuk Soka selalu siap saya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, boleh sharing sedikit kesibukan Ibu belakangan ini seperti apa, Bu? Tadi Bu Sonia bilang di masa onsite aja berat, apalagi di masa online. Nah, itu hampir mirip dengan saya. Di masa onsite aja ngajarnya terus begitu ya, apalagi di masa online. Justru ini semakin banyak Zoom, minar, dan kuliahnya juga semakin rapat ya, karena mungkin panitia penyelenggara maupun dosen akan menganggap bahwa semakin online semakin mudah ya kita ya mengatur waktunya, tidak harus kemakan waktu di jalan. Nah, sehingga habis dari Karangturi, saya bisa ke Bengkulu, saya bisa ke Jakarta. Oh, bersyukur sekali karena saya dikenalkan dengan adanya masa online. Gitu. Nah, Bapak Ibu bersyukur juga enggak masa online ini? Iya, mau onsite senang, mau online senang. Prinsipnya itu. Begitu Bu Sonia. Iya, yang penting happy ya Bu ya. Apapun situasinya baik. Jadi dengan ke pandemi COVID-19 ternyata kesibukannya juga bertambah. Oke, baik. Nah, mungkin saya langsung serahkan saja. Sebelumnya saya perlu jelaskan dulu untuk peraturannya. Selama Bu Christine memaparkan materinya, mohon untuk mic-nya diperhatikan, jangan sampai menyala tiba-tiba, nanti takutnya mengganggu proses. Tetapi ketika Bu Christine memaparkan materi akan interaktif ya Bu ya? Boleh di chat ya, chatnya jangan kosong. Pokoknya silahkan ngobrol aja lewat chat ya. Gitu. Nanti kalau mau bertanya langsung juga bisa. Boleh. Siap-siap menyalakan mic dan kameranya supaya interaktifnya terasa. Oke, baik. Sekarang saya langsung serahkan, silakan Bu Christine. Oh, langsung ini ya Bu Sonia ya, nggak pakai nyanyi-nyanyi segala macam ya? Oh, enggak ya. Iya, baik. Silahkan minta tolong ke kakak panitia mungkin untuk share PPT. Sekalian saya mau sapa nih Bapak Ibu yang sekarang ada di Soka. Bersyukur loh, Karangturi itu punya Soka. Kalau di luar sana banyak orang bilang, sekolah untuk orang tua itu nggak ada, gombal gitu ya. Kalau kita masuk di Karangturi, siapa bilang sekolah untuk orang tua tidak ada? Jadi kita orang tua nggak perlu banyak alasan. Oh, saya nggak bisa ini itu karena tidak ada sekolahnya. Wadah ya. Oh ya, Febo Wibowo, wah namanya kayak saya ya. Belum apa-apa, ini sudah menyapa. Memang begitu. Di masa online ini kerennya seperti itu ya Bapak Ibu ya, bisa saling menyapa personal di chat ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur dong di online ya, jangan selalu menganggap bahwa online itu menyebalkan ya. Bersyukur dulu karena ada jiwa yang hidup di masa online. Oh, saya bisa menyapa Bapak Ibu persis dengan nama Bapak Ibu loh. Nggak percaya Bapak Ibu? Ya, apa kabar Bu Lilis? Apa kabar Bu Diah Aristan? Nah, ya kan? Boleh di chat nanti ya. Apa kabar Pak Bagus Panuntun? Ya. Apa kabar juga ini Ibu Agustina Eli, Miss Aram, Mr. Tantan. Oh ya. Apa kabar ini Miss Linda, Bu Francisca Ajeng, saya panggil Bapak Ibu ya. Bu Farida, apa kabar Bu? Bu Febo oke?
Ya, sudah ngasih hati ke saya. Mama Chen Yusin, ya, Ibu Kirana, Ibu Dian, Miss Tina, oh ini Ibu Katarina, Pak Panca mungkin ya, betul? Iya. Bu Inga ada, Bu Inga, Bu Eni, Puji Astutik. Nah, saya kayaknya ini nggak asing ini nama-namanya. Miss Niken, Pak Bu Joan, Axel itu mungkin nama putra putri atau nama bapak ibu. Pak Benaya pasti ada ya. Bu Priskila, Pak Agung, oh, namanya sekolah kan perlu diabsen ya bapak ibu ya. Silakan di chat Miss Bekti. Iya, Mr. Tantan ada ya. Bu Joan ada nggak Bu Joan? Miss Niken ada nggak? Ibu Indi, Ibu Krista Dea, Buning ada Buning? Oh ada. Oh ini ada yang DM malahan ya. Bu Ingeong ada. Buning ada, iya. Nah ini loh Bapak Ibu, di masa online kita memiliki jiwa yang berbeda dengan di masa onsite. Coba kalau di masa onsite, apa saya bisa nyebut Bapak Ibu begini? Nggak bisa Bapak Ibu. Hanya bisa bilang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cuma bisa senyum dengan saya karena mau memberikan komentar jadi rame ruangannya. Tapi di chat karena online semua bisa. Waduh, Bu Lusiasiani. Wah, saya kualat ini ya, belum di absen loh. Ya toh Bu, apa datang tadi? Katanya telat ini Bu Siani ya mestinya ya. Ini Bu Siani ini kalau ketemu saya ini pasti di mall ini ya. Hobinya sama dengan saya. Wah, Miss Bekti, Bu Priska ya. Nanti kalau ada yang belum boleh disampaikan seperti Bu Siani. Oh ada ini Bu Freya ya. Oh iya, rada telat ini mesti. Nah, senang ya masa online ya, punya jiwa sendiri. Jadi kalau ada lagu Bapak Ibu, lagu apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa nerusin enggak kata-katanya? Di sini. Nah, di sana. Nah, apa Bu? Bapak Ibu, yuk. Yang telat juga, yuk. Bu Siani. Di mana hatiku senang. Wah, iya. Senang ya. Pinter ini Bapak Ibu semua. Jadi, di sini senang, di sana senang. Mau online senang, mau onsite senang. Online, onsite digabung semua senang. Nah, jadi, jangan selalu merasa, ya ampun berat banget ya online itu ya. Waduh onsite itu lebih enak. Jangan seperti apa namanya tulisan-tulisan di baktruk itu loh Bapak Ibu. Yang tulisannya apa Bapak Ibu? Piye kabare? Enak apa Bapak Ibu? Nah, pagi-pagi guyon dulu ah. Piye kabare enak? Nah, Mister Tantan sih tahu. Oh, nggak pernah di jalan lihat truk ya, karena konsen di jalan raya mungkin nggak kayak saya ya, gembelengan lihat sana sini ya. Itu tulisan-tulisan di bak truk kan ada. Piye kabare? Enak apaku? Ayo. Apa Pak Bagus? Enak apanya? Gimana Pak Sugeng? Pak Hendi? Enak apa? Enak zamanku toh. Lah itu loh. Soeharto. Oh lah, saya nggak sebut merek itu loh Pak. Ya, enak zamanku toh. Kok selalu ngomong bahwa zaman masa lalu selalu lebih baik? Jangan gitu loh Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua harus update dan upgrade loh. Jangan selalu mengatakan bahwa enak dulu enggak. Ayo kita enak-enakan juga di zaman sekarang ya. Jadi online senang. Nah itu Pak Hendi tahu enak zamanku toh. Nah, jangan selalu mengagung-agungkan masa lalu. Itu kalau nggak salah Soka terakhir saya mengisi onsite di Karangturi, saya mengatakan itu loh. Saya sudah mengatakan itu. Jadi mau masa waktu itu belum online. Saya bilang mau masa digital, masa apa? Itu nggak masalah. Anak main handphone, mau main komputer silahkan. Yang penting orang tuanya. Waktu itu saya bilang begitu. Mungkin Bapak Ibu yang waktu itu ikut Soka ingat ya. Kok temanya seperti tema-tema tentang digital, tapi kenapa saya lebih menekankan papa mamanya? Karena itu yang penting. Bukan pengaturan waktu di digitalnya, tapi bagaimana papa mamanya. Nah, mari Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu siapkan cemilan dan minuman Pak Sugeng. Nanti habis ini bernafas aja nggak sempat loh Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan semua loh ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, misalnya ada nanti, Bapak Ibu bisa seperti tadi ya, Bu Sonia mengatakan kunjungi Instagramnya SD Karangturi dan jangan lupa sekalian mengunjungi Instagramnya Extin Wibowo ya, jangan lupa Bapak Ibu ya. Nanti kalau cocok di follow, kalau nggak cocok kebangetan ya. Pokoknya nanti dilihat Instagramnya, nanti Bapak Ibu boleh DM-an dengan saya. Jadi beberapa memanggil saya Bu Extin gitu. Nanti Bapak Ibu boleh manggilnya Extin loh, lebih ringkes, lebih milenial ya. Begitu. Iya, baik. Jadi nggak cuma enak zamanku loh ya. Kita mau hari ini mau enak juga zaman sekarang. Next slide. Nih ya. Bu Valentina Puri, siap-siap ya, Bu Diah ya. Oke, ya. Boleh ambil snack dulu. Next slide, Kak.
Kak Agung. Nah, sambil slide-nya dipindah, Bapak Ibu bisa mengambil snack dan minum. Sudah Bapak Ibu? Iya. Oh, Bu Valentina sudah. Nah, kok saya nggak dikirimi, Bu? Nah, ya, enak toh ini. Enak zaman kita ya. Nah, zaman sekarang enak sekali. Mari kita lihat ketangguhan. Nah, tangguh itu kata lainnya itu resiliensi. Resiliensi. Wah, Bapak Ibu kan ini sekolah nih. Bisa ditulis loh Bapak Ibu. Nah, ada yang mau nulis di chat juga boleh. Sengaja tidak saya tulis di slide. Resiliensi, kalau Bapak Ibu dengar resiliensi, itu sama dengan tangguh. Jadi tangguh itu artinya apa? Ini loh Bapak Ibu, bisa menahan goncangan dari manapun. Tahan terhadap ancaman, hambatan, tahan. Gitu ya. Jadi tidak mudah, nggak mudah patah, tahan. Tapi nggak cuma nahan. Ini jadi ada gempuran dari pandemi, gempuran secara finansial, gempuran pasutri. Mungkin ya di masa-masa pandemi itu, banyak konseling-konseling pasutri laris Bapak Ibu. Kenapa? Karena jadi makin sebel dengan anak mertua ya, karena ketemu terus lu laki, bosen banget. Dulu kalau bosen bisa nyelimur ya Bapak Ibu. Nyelimur itu bahasa Indonesianya apa sih ya? Apa Pak Petrus? Apa Pak Seno? Nyelimur itu apa Pak? Mengalihkan perhatian gitu ya, ke kerja ya, bisa ke kantor begitu, sehingga bisa nyelimur, tidak memperhatikan detail dari pasangan kita. Tapi sekarang lihat terus tiap harinya, dan nyebelin banget ya. Kenapa nyebelin? Karena dia adalah orang terdekat bagi kita, pasti lebih banyak nyebelinnya ya. Tadi malam saya Zoom dengan beberapa komunitas mengatakan, kenapa ya Bu? Kalau sama pasangan orang lain gitu kok saya nggak apa-apa ya. Kalau dia berperilaku salah itu nggak apa-apa sama orang lain. Tapi kok kalau sama pasangan sendiri ini, aduh, sebel banget ya. Ya karena kita punya harapan tertentu kepada pasangan atau orang terdekat. Sehingga ini harus tangguh Bapak Ibu. Tangguh tuh berani menahan. Tetapi yang dinamakan dengan resiliensi nggak cuma kuat menahan loh Bapak Ibu. Tetapi next slide. Tetapi nggak hanya kuat menahan, tetapi harus melenting. Cuma sekedar bertahan, tapi bisa melenting ke atas. Nah, di masa pandemi ini, Bapak Ibu, itu mungkin banyak sekali gempuran. Sebenarnya sama sih dengan onsite. Cuma ini kita membalik back to normal. Banyak orang bilang, keluarga-keluarga sekarang jadi new normal. Enggak. Ini kembali ke normalnya. Memang keluarga itu ya seperti ini harusnya Bapak Ibu. Ketemu lagi. Anak itu yang ngajarin siapa? Orang tua. Jadi tentu saja saya tidak senang dengan COVID, tapi kita bisa melihat ada ada sesuatu di balik makna, ada suatu makna di balik kejadian ini, yaitu keluarga kembali kepada fungsinya. Jadi bukan new normal, tapi kembali ke normal, back to normal. Nah, mestinya Bapak Ibu, di masa seperti sekarang, selain menahan, kita bisa melenting, punya keterampilan yang baru. Nah, nanti saya mau cerita ya. Mungkin Bu Siani tahu banget nih cerita saya ya. Pernah curhat soalnya ya. Jadi bisa melenting, itu pentingnya. Nah, ini Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu siap-siap di atas keyboard. Tangan kiri bawa snack boleh, tapi tangan kanannya di keyboard. Bisa ngetik ya. Boleh dicat ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Next slide. Pertinyiin Bapak Ibu. Pilih ya, silakan Bapak Ibu memilih A, lidi, atau B, benang. Yang dinamakan resiliensi tadi. Tadi saya sudah cerita resiliensi Bapak Ibu. Jadi kehidupan kita dalam menghadapi persoalan itu kita harus resilient. Jadi kalau digambarkan seperti A, lidi, atau B, benang. Iya, Mr. Tantan B, Mr. Sonia benang. Miss Sonia benang ya, Bu Sonia ya. Ada yang lain, tim A. Bu Lucia benang. Ada yang mau diremedi? Bu Agustina benang. Yang tim A mana tim A? Semuanya B? Iya, apalagi? Ada yang langsung jawab. Yang apa Pak? Benang semua ya Bu Inge ya, Bu Margiati ya, ya salah kalau salah maaf ya kalau salah sebut ya. Benang, iya. Jadi kita harus benang, jangan tegar tok. Tegar itu tadi arti yang pertama tegar, tapi lidi
tegar, tapi ditoklek sama anak bayi mematahkan toklek ceklek itu bisa. Tapi benang, sepertinya lemes tapi lentur. Dipotong sama tangan bayi, tangan orang, sulit loh Bapak Ibu memotong benang itu, kecuali pakai gunting ya. Jadi resiliensi itu B, benang, semua lulus. Nanti boleh download sendiri di Google hadiahnya bagi yang sudah menjawab. Betul ya Bu Sonia? Download sendiri ya. Mau hadiah apa silahkan di-download di Google ya, atau di Shopee ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus seperti benang. Nah, ini dia Bapak Ibu. Masih tangan siap-siap. Tangan masih siap-siap. Next slide. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya. Tadi benang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di pesawat. Kalau ada orang tua maksudnya ayah ibu ya, bukan orang lansia ya. Ada ayah dan ibu bersama anaknya yang masih SD dan masih kecil lagi. Dan terjadi permasalahan di penerbangan. Maka disarankan contohnya menggunakan masker oksigen. Bapak Ibu, siap-siap tangan di atas keyboard. Dijawab nih Bapak Ibu pertanyaan saya. Siapa dulu yang harus dibantu? Orang tua, ortu, atau anaknya yang kecil ini? Ortu atau anak? Siapa dulu? Wah, Bu Inge, DM itu Bu, ortu ya. Pak Agung, ortu, benar? Benar. Orang tua pakai oksigen terlebih dahulu, kata Kak Miss Sonia ya. Ortu dulu. Kak Aksel, ortu. Betul? Ada yang mau diganti nggak? Jawabannya betul semua. Ya, ortu. Bu Inge jawabannya berbeda. Ya, anak-anak dulu. Bu Tata ya, anak dulu. Ayo yang mana dulu udah ini? Ayo. Ini slide ini bikin konflik ini Kak Sonia. Jadi kalau sama saya itu parenting 1 sesi 2 jam, jadi nggak cukup. Kalau satu slide debat-debatan gitu, yuk anak. Anak, karena pasti orang tua minta anak yang pakai. Anak. Giliran ya, Mr. Tantan, giliran siapa dulu? Ayo. Bu Eni, siapa dulu Bu? Anak, ortu, ayo. Anak atau ortu? Anak, ortu. Waduh ini ya. Ini slide 1 ini aja bisa 2 jam ini. SD Karangturi jawabnya anak. Siapa dulu Bapak Ibu? Ini betulin dulu ini. Konsep ini harus dibetulkan dulu ini. Karena kalau tidak, nggak jalan ini Bapak Ibu. Nah, Bu Reza mengatakan ortu. Gemesin ya jawabannya ya. Karena U-nya banyak ya. Ortu. Ayo yang mana dulu Bapak Ibu? Nah ini kalau misalnya nih ya. Kalau misalnya anak yang dibantu, ini Kak Seno jawabnya sangat menggunakan huruf besar, itu berarti tegas. Anak. Baik, sebelum saya jawab, masih ada analisa dari Ibu Raisa. Nah, orang tua dong. Kalau anak selamat, orang tua gak terus. Kalau anak selamat, orang tua gak, terus anaknya sama siapa? Wah, ini alasan yang lain ya. Ini ada alasan dari Bu Reza. Namanya sekolah kita kan diskusi ya, Kak Sonia ya. Ini kan bukan seminar, ini sekolah. Ayo anak-anak. Nah ya gitu kalau guru ya. Ini Bapak Ibu, yang mana yang betul jawabannya? Begini Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan dalam, ini masih ada Bu. Ya kita selesaikan dulu. Pak Agung mengatakan ortu yang selamat baru bisa menolong anak. Mana yang betul jawabannya? Yang mana yang betul ya? Betul. Ada yang betul, ada yang kurang betul. Jangan salah. Jangan mutung ya Bapak Ibu, resilient loh Bapak Ibu. Kalau saya bilang salah, jangan mutung. Nah, mutung itu tidak resilient berarti ya, tegak terus ya. Gini Bapak Ibu. Kalau anak dulu yang kalau anak yang diberi masker oksigen dulu nih, ini contoh ekstrim ya Bapak Ibu ya. Maka orang tuanya sesak nafasnya. Nah, ketika orang tua itu sesak nafas karena tidak ada oksigen, bisakah dia membantu anak? Pertanyaannya, sulit. Lah dirinya sendiri aja masih sulit. Masa bisa membantu anak? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak efektif membantunya. Jadi harus dengan gercep orang tuanya duluan, dia bernafas lega, langsung segera membantu anaknya. Maka dua-duanya maksimal. Ya. Jadi, mana dulu Bapak Ibu yang jawaban yang benar? Orang tua duluan. Orang tua duluan. Sekali lagi saya bilang, kalau belum 3 kali katanya nggak merasuk. Saya bilang, semua hal yang ingin kita lakukan dan kita ingin anak-anak itu bisa melakukan sesuatu, harus dalam hal karakter. Orang
tua duluan. Maka Karangturi sungguh tepat membuat tema ini. Ini harus orang tua dulu. Kita tidak bisa mengatakan kepada anak dalam hal karakter ya. Kalau dalam hal online digital kita kadang-kadang anak duluan tuh nggak apa-apa ya. Anak duluan yang bisa baru saya ya. Tapi dalam hal karakter itu harus orang tua dulu. Maka Karangturi keren adanya Soka. Bapak Ibu, kita beri reaction untuk Sokanya Karangturi. Ayo Bapak Ibu pencet nih. Mau kasih hati ke Karangturi? Atau tepuk tangan? Ayo saya tunggu. Miss Niken, ayo kasih. Ini saya kasih hati nih. Untuk Sokanya Karangturi. Ayo, mana nih? Di ininya, di fotonya Kak Sonia, di reaction ini. Di bawah slide ada reaksi. Oh, ada reaksi. Nah, hati sudah mulai bermunculan. Silahkan tim fotografer Karangturi memotret bahwa orang tua memberikan sarangeo sama Karangturi ya. Wah ini, oh Kak Seno hati, Kak Budiah, nah, ini ya hati ya. Miss Fitri kok belum ngasih? Bu Ingeong belum ngasih? Oh ngasihnya di chat, ya wes lah. Ya Bu Febo malah bilang seru ya kalau Soka dengan Miss Christine ya seru. Suaranya buanter gitu. Ya, suaranya buanter. Ini saya dari Jalan Rambutan Sompok ini sampai Karangturi dengar semua. Oh, buanter suaranya ya. Hati-hati ada di chat. Silahkan tim fotografer untuk mengabadikan bahwa Soka itu keren. Nggak bisa anaknya berubah duluan, terutama dalam hal karakter, kalau orang tuanya nggak duluan. Jadi untuk resiliensi harus orang tuanya duluan. Ya, yang hari ini papa-papa belum ikut, nanti mumpung malam minggu nih, mama-mama bisikin ya. Ternyata toh katanya Bu Christine, kita duluan loh yang harus bisa ya. Nah, kalau kita ingin anak-anak tidak stres di masa online, papi maminya jangan stres. Papa mamanya resilient. Baru anaknya nanti ngikut. Lah kalau mamanya aja tiap hari pusing masalah online. Tidak seperti yang kita nyanyikan tadi. Mau online senang, mau onsite senang, mau hybrid, mau blended semua senang. Kalau mamanya aja menggerutu terus, anaknya apa enggak? Pusing itu Bapak Ibu. Harus orang tuanya happy. Dapat surat edaran dari sekolahan. Besok onsite. Oke, siap. Besok online. Siap. Besok mau di hibrida. Siap. Semua siap. Anak-anak jadi ikut senang. Ya, Bapak Ibu ya. Orang tuanya dulu ya, Bu Eko ya, Bu Maya ya. Baik, next slide ini. Nah, jadi harus seperti apa ini Bapak Ibu? Orang tuanya harus bagaimana duluan? Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita, dalam kita hidup selalu ada proses begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ikutin ya, nomor 1 ya. Nomor 2-nya di bawah ya. Ya, kita ikutin, saya cerita ini. Jadi ada zona aman. Nah, zona aman itu yang sudah kita lakukan biasa dari dulu sampai sekarang. Maka selalu kita bilang, enak zamanku ya, enak zaman biyen. Kenapa? Karena rasa aman, antar jemput sekolah. Setelah anak-anak diantar, mama-mama dan papanya senang termasuk saya. Ya, bisa drakor, bisa masak, bisa kerja ya. Nah, kemudian langsung mak gedubrak, datanglah si COVID. Nah, kita masuk ke zona ketakutan. Ya. COVID itu datang ke kita itu bulan apa? Mungkin Bu Maya masih ingat? Maret. Pak Petrus yang jawab ya, Bu Suni ya? Iya. Pak Petrus ingat banget apa, Pak? Ingat saya yang membawa. Nah ini dia. Membawa berita maksud saya. Bawa, ya. Pak Petrus ini keren loh. Sangat ingat pasti kalau di dalam keluarga Pak Petrus disayang istri dan anak-anak ya, karena selalu ingat ulang tahun ya Pak ya. Iya Bu. Nah, terima kasih, saya senang ini. Oh, ibu-ibu udah pada lupa Pak. COVID itu mulai kapan itu datang? Sudah pada lupa, gampang move on ini ibu-ibu nih. Maret, kemudian tanggal 16 itu baru sekolah off. Padahal tanggal 13, 14-nya masih onsite ya Bu, Pak? Ya, pokoknya 16 itu hari Senin. Nah, iya itu ingat. Sekolah off. Iya, betul, setuju. Pak, keren ini Pak Petrus, hebat, ingat banget ya. Wah, ini bahagialah yang istrinya Pak Petrus ini ya, selalu diingat tanggal-tanggal ya. Kakek, Bu. Oh, ini kakek? Oh, lah kakeknya. Oh, keren ya. Cucu saya kembar, cantik semua. Oh, iya ya baik Pak. Oh, keren ya. Bu Sonia ketawa terus Pak ini, Pak. Iya. Ya, ibu-ibu kok lupa, Bu? Kapan, Bu? Nah, contohnya itu Maret itu. Itu gubrak masuk ke zona ketakutan. Itu wajar nggak? Wajar banget nih, Ibu-ibu. Bapak-bapak ya. Masuk ke zona ketakutan oke. Nah, tetapi jangan terlalu lama. Ini contoh resilient. Orang tuanya dulu, nggak usah anaknya.
Wong ini banyak sekali orang tua itu yang terus overclaim kok. Jadi pada bilang gini, anak saya tuh kalau online stres. Saya nanya, saya survei kok Bapak Ibu dari anak SD sampai mahasiswa. Seneng nggak online? Seneng gitu. Oh, loh Bapak Ibu seneng loh mereka itu. Lah yang stres siapa? Mamah papahnya. Nah ya, jadi nggak usah ngeklaim anak saya tuh kalau nggak sekolah itu sosialisasinya kurang. Siapa yang bilang kurang kedrok banget? Tentu ada kekuatan di onsite. Tapi bukan berarti online itu stres banget anak-anaknya, enggak loh Bapak Ibu. Bahkan saya survei mahasiswa senang online atau onsite, 50% kok. Jadi enggak ada persoalan di mereka. Jadi ketakutan itu di orang tuanya dulu, Mak gubrak karena berubah. Ya tadinya harus antar jemput, sekarang anak di rumah terus. Berisik, jadi harus bertanggung jawab ngajarin. Nah, masuk ke zona ketakutan oke banget. Tetapi dalam hidup kita harus segera masuk ke zona belajar. Ayo belajar Bapak Ibu. Nah, dengan belajar maka kita akan bertumbuh punya keterampilan baru. Nah, dari Maret sampai sekarang sudah ulang tahun, udah berapa bulan ya Bapak Ibu ya. Mestinya Bapak Ibu sekarang sudah ada di zona aman lagi. Sudah dengan keterampilan baru. Sudah bisa ngajarin anak online. Sudah oke, nggak ada yang ngeluh. Bapak Ibu masih punya tetangga yang mengeluh di masa online ini? Tetangga loh saya bilang loh ya. Bapak Ibu punya tetangga yang masih mengeluh? Masih mendengar keluhan dari tetangga? Oh iya, Bu Inge, anak saya sukanya masuk sekolah. Ya, nanti kalau masuk sekolah, bukan anaknya Bu Inge loh, orang lain gitu. Sekolah stres enggak? Stres. Nah, di masa online stres enggak? Stres. Apa doa aja nih? Sama aja. Jadi bukan online-nya ya. Ada yang suka sekolah, tapi nanti kalau udah sekolah rindu pada online, Bu, online aja lah Bu, kalau rapat begini males gitu ya, nanti anak-anak ya, kalau anak-anak yang besar ya, kalau anak-anak kecil, sudahlah online aja lah Bu, kalau yang pagi, nanti onsite-nya pas siang, oh siapa tahu nawar begitu Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya tadi Bapak Ibu, kita apa masih punya tetangga nggak? Yang sampai bulan ini, berarti sudah bulan September, sudah umur berapa COVID? Berapa Pak Petrus? Hitung Pak, tolong Pak. Ya. Papi maminya Kimi, ya Bu Inge, udah berapa tahun ini? 1,5 tahun? Mungkin ya, kira-kira segitu ya. Masih ada yang berkubang di rasa takut. Masih ada nggak Bapak Ibu mendengar tetangga begitu? Ya ampun, online ki gawe stres, gini. 1,5 tahun Bu Sonia bilang, masih ada nggak yang stres? Masih di zona ketakutan? Masih ada nggak? Nggak ada ya harusnya ya. Semua sudah masuk ke zona belajar, masuk ke zona bertumbuh, sekarang sudah mulai bisa ngajarin dengan cara yang lain, anak-anak online. Sudah menemukan caranya. Nah, Ibu saya mau cerita ini. Nah, ini saya mau cerita ya. Saya tuh barusan selesai kuliah Bapak Ibu. Jadi masuk ke kampus Unika. Dan di Unika, wah Pak Rektor ini ya, cerita. Unika sekarang semuanya sudah pakai teknologi. Nah, karena Bu Ekstin itu baru masuk, nggak mudeng teknologi, gaptek, jadi ikutlah pelatihan kuliah online. Saya dilatih kuliah online, saya ikut pelatihan, itu ada 12 sesi kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Nah, saya tuh baru ikut mungkin tanggal 10 Maret, 11-an Maret. Itu sesi 1. Sesi apa Bapak Ibu? Sesi posting materi kuliah. Oh, dulu kan nggak bisa saya Bapak Ibu. Sesi posting materi kuliah. Baru bisa loh Bapak Ibu. Posting itu kira-kira tanggal 14 saya sudah mulai belajar posting gitu ya. Wah, lumayan lah bisa posting materi kuliah di online. Seneng loh saya Bapak Ibu baru belajar sesi 1. Lah kok tanggal 15 diumumkan Unika lockdown Bapak Ibu. Dan ada surat dari rektor. Ini ya. Ada tulisan apa Bapak Ibu? Pokoknya, wah gampangannya gitu ya. Mau online, mau onsite, kuliah harus tetap berjalan. Karena pandemi, maka harus online. Tidak boleh kosong kuliahnya. Dosen harus bertanggung jawab, nggak boleh kosong. Harus bisa kuliah. Tidak cuma upload materi, terus memberikan tugas ke WA. Itu bukan pembelajaran. Yang namanya pembelajaran seperti ini. Ngobrol sama anak, sama murid. Jadi mulai Senin itu dosen-dosen harus posting harus diupload ke online dan harus bisa ketemu dengan mahasiswa. Mati nggak saya Bapak Ibu? Baru ikut 1 sesi. Dan hari Senin, tadi Pak Petrus bilang, saya ingat sekali, saya kuliah pagi. Tidak boleh kuliah WA dan tidak boleh kuliah online, hanya memberi tugas. Pembelajaran online bukan
mentransfer tugas, tetapi juga mentransfer pengetahuan seperti ketika onsite. Enggak melulu tugas. Itu pesan rektor kepada saya. Gubrakan Bapak Ibu, saya masuk ke zona ketakutan. Minggu hari Sabtu malam saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Ini gimana baru bisa posting ini? Masuk ke zona ketakutan. Nah, masuk ke zona takutan oke, tetapi harus segera belajar Bapak Ibu. Harus segera. Kalau kita nggak bisa masuk ke zona belajar dengan cepat Bapak Ibu, minta tolong kepada orang-orang yang bisa membantu. Saya langsung telepon mahasiswa saya yang muda-muda Bapak Ibu dan dosen-dosen yang muda. Saya nanya, ini saya baru bisa posting materi, belum bisa ngomong. Karena wajah saya tuh nggak kelihatan di online. Dan dosen muda saya, teman dosen muda ketawa. Lah wong kameranya aja nggak ada kok kalau bisa kelihatan toh Bu. Lah terus piye ya Ibu beli dong. Waduh, beli masangnya piye? Walah ini belajar gubrakan Bapak Ibu. Tapi masuk segera, ayo tinggalkan zona ketakutan, masuk ke zona belajar. Siap ajak teman-teman, berdayakan teman-teman untuk membantu kita. Karena kita juga akan membantu mereka. Saya tanya dosen-dosen muda, gimana caranya, gimana belajar? Gubrakan seminggu. Tapi saya segera belajar. Harusnya begitu Bapak Ibu. Kalau saya normal dan sehat, dan saya resilient, mestinya sekarang saya sudah ada di tahap keempat, bertumbuh. Sudah tidak hanya bisa kuliah online, tapi mestinya sekarang saya sudah menjadi YouTuber harusnya. Sudah setahun setengah loh. Sudah harus punya keterampilan baru. Nah ini saya rada lambat ini di sini karena nggak ada yang subscribe Bapak Ibu. Gitu ya lah Bapak Ibu nih. Saya tanya ini, Bapak ini Bu Lilis ketawa ini ya. Kok kasihan banget Bu Extin ya, kasihan habis ini subscribe dong gitu ya. Nah, ora mutu kok isinya konten ya Bapak Ibu ya. Ini harus belajar lagi. Jadi harusnya 1,5 tahun di masa pandemi kita sudah masuk ke keterampilan yang baru. Dan sudah masuk ke zona aman lagi. Mestinya. Kalau yang belum, terlambat Bapak Ibu. Terlambat. Ayo kejar. Mosok sekarang masih ketakutan terus. Teman saya Bapak Ibu itu penjahit baju pengantin di Semarang Bapak Ibu. Ya, penjahit baju pengantin. Wah itu Maret lagi rame-ramenya pernikahan. Habis Valentine ya. Itu habis pernikahan. Dibatalkan semua Bapak Ibu. Dan dia bilang ya ampun nggak ada pengantin. Nggak ada ngantenan sampai Desember ini. Ini gimana nih saya nih? Itu takut. Oke. Tapi ayo. Dan dia baik sekali Bapak Ibu. Dia langsung belajar. Tidak cara membuat baju pengantin Bapak Ibu. Belajar yang lain. Apa yang lagi marak pada saat itu Bapak Ibu? Yang bisa dijahit. Apa ayo Bapak Ibu? Boleh chat saya. Apa tuh? Di masa-masa bulan Maret tahun lalu. Dia, iya betul Miss Dian. Masker. Dia bikin masker dari kain-kain baju pengantin. Wah bagus banget Bapak Ibu. Wong saya mau beli aja nggak bisa bayar, wong mahal. Ya, tapi banyak yang beli Bapak Ibu. Ya masker. Dia langsung belajar bikin masker. Bikin apa lagi waktu itu ya yang model-model untuk COVID begitu. Dan laris manis Bapak Ibu. Banyak yang pesan. Dia belajar bertumbuh. Sekarang keren. Produksi maskernya oke banget Bapak Ibu. Nah nanti bisa dilihat kalau saya menggunakan masker yang bagus berarti di-endorse sama dia Bapak Ibu. Nah itu. Jadi bertumbuh dan punya keahlian baru Bapak Ibu coba diingat-ingat. Bapak Ibu punya keahlian apa yang baru? Ngajarin anak, catering online, ya kan? Dulu cateringnya di kantin sekolah, sekarang online. Ada selalu. Ada saja selalu ada jalan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus segera. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengambil yang ada di depan Bapak Ibu. Ini bolpen mungkin ada di depan. Bu Agustina Eli ada bolpennya? Nah ya. Pak Sugeng ada bolpen nggak Pak? Bu Destia, Bu Diah ada tuh ya. Ada ya. Miss Linda, Pak Eko ada, Pak Bagus Panuntun, Miss Ira, Miss Rara. Salah kalau salah nih. Bu Inge ada bolpen di depan? Ada? Dibawa sudah? Nah, coba dipegang Bapak Ibu. Dipegang. Jawab di chat. Berat atau ringan bolpen kita? Yuk, jawab di chat Bapak Ibu. Kak Anggi, ringan kata Bu Sonia. Ringan. Kak Seno, ringan. Kimi, ringan. Bu Inge, ringan. Gimana Kak Anggi? Bu Agustina, ringan. Enteng, kecil, enteng. Kata Bapak Ibu ya. Enteng. Axel, Pak Eko, enteng ya. Ringan ya, ringan. Ringan semuanya. Bu Lia ringan. Kak Hendi ringan. Mami Tim ringan semua.
Bu Agustina Eli tadi ringan belum jawab belum ya? Oh sudah jawab ini Bu Agustina Eli. Ini ada Bu Eli toh ini, tetangga saya ini ya. Betul ya Bu Eli, bukan ya? Oh iya. Oh ya, ya. Ringan ya. Ringan semuanya, nggak ada yang berat. Karena yang berat hanya rindu ya Bapak Ibu ya. Yang berat itu hanya, oh Bu Lilis jangan ketawa loh Bu. Ya. Yang berat itu hanya rindu. Kalau bolpen semua ringan, nggak ada yang seberat rindu. Ya, jadi ringan. Pertanyaan saya sekarang Bapak Ibu, silakan juga dijawab di chat. Kalau saya bilang, bolpen kan ringan tuh Bapak Ibu, coba dipegang begitu terus sampai jam berapa ya Kak Sonia? Sampai jam 12 aja. Gimana kira-kira perasaan Bapak Ibu? Kan ringan, pegel. Bu Lilis bilang, pegel Pak Seno, pegel lah, kok pegel semua? Nah, pegel ya Pak Sugeng ya, capek kata Pak Sugeng ya, kesel, capek ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dredeg. Bu Tata dredeg ya sampai kemeng ya, kemeng ya. Nah, bukan Kimi ya, tapi kemeng ya Bu Lia ya. Dikantongi Bu. Nah, perintahnya lain loh Bu, nanti loh Bu ya. Kalau dipegang ringan, tapi kalau itu sampai jam 12 kemeng, capek. Pertanyaannya adalah, kenapa seseorang itu tidak happy, tidak resilient, tidak bisa tangguh menghadapi sesuatu? Karena apa Bapak Ibu? Karena beratnya masalah atau karena lamanya memegang masalah itu? Lelah. Ya, mungkin lelah ya Pak Hendi. Beratnya masalah apa lamanya? Ayo Bapak Ibu. Lamanya Mami ya, Valentina, Kak Bulia, Bu Hendi ya, lamanya. Jadi Bapak Ibu, ya Miss Niken, lamanya. Jadi seperti yang saya bilang, tidak ada yang berat. Yang berat hanya rindu. Tapi masalah itu juga nggak ada yang berat. Yang bikin capek, bikin kemeng, bikin pegel itu lamanya. Jadi Bapak Ibu harus segera, dari takut nggak apa-apa, tapi segera belajar dan bertumbuh. Iya Bapak Ibu ya, siap ya. Jadi bukan karena lamanya ya Miss Fitri ya, Pak Sugeng, oke betul semua. Ya Bu Kirana, oh ya lamanya. Next slide, supaya cepat. Itu resilient itu, supaya resilient itu juga cepat. Kita harus membangun orkestra. Orkestra itu beberapa musik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah tuh Bapak Ibu ya, jangan disimpan sendiri, mikir semalam suntuk sendiri, jangan Bapak Ibu. Jadi langsung seperti saya tadi, mencari bantuan. Ada pepatah bilang lebih baik memberi daripada menerima. Oh amin Bapak Ibu, betul. Tetapi jangan lupa kita kadang perlu menerima. Itu justru menunjukkan kedewasaan kepribadian kita. Ketika kita menerima bantuan dari orang lain. Silahkan Bapak Ibu, seperti saya tadi contohnya. Saya langsung cari anak-anak muda. Nggak nunggu minggu depan, nggak nunggu bulan depan. Itu bikin nggak bisa tidur Bapak Ibu. Itu yang bikin kita stres dan tidak sehat mental. Tapi kita langsung cari siapa ya. Kalau kita kesulitan mengajari anak-anak untuk belajar online, kita harus cari orang yang kompeten. Nah, Bapak Ibu, saya pernah seminar dengan anak-anak SD, saya nanya ke mereka, dan mereka itu betul jawabannya. Bapak Ibu pasti lebih pintar ya. Saya nanya, anak-anak, kalau sakit berlanjut, hubungi siapa? Kira-kira anak-anak jawab siapa Bapak Ibu? Ini kita harus ngerti nih orkestranya, orang yang kompeten. Anak-anak tahu, kalau sakit berlanjut, kamu sakit tapi nggak sembuh-sembuh, hubungi dokter, itu bapak papa mamahnya. Tapi anak-anak menghubungi mamah. Ya, betul. Itu kompeten. Jadi jangan diem aja terus di Instastory. Aku pusing. Wah, apalagi di status WA, itu nggak menyembuhkan loh Bapak Ibu. Waduh, aku pusing. Pusing banget. Wah, di status WA itu para ibu-ibu, para mamah-mamah mumet tahu. Online diperpanjang. Wah, nah siapa yang bantu Bapak Ibu? Status WA tidak semuanya yang membaca itu kompeten. Anak-anak tahu, dokter. Kalau sakit berlanjut, hubungi dokter. Kalau kuota habis, nah ngajari anak harus tepat ini Bapak Ibu. Kalau kuota habis, minta tolong ke siapa? Minta duit ke papi. Itu the best. Jawaban terbanyak dan the best adalah minta uang ke papa. Betul. Bukan minta ke guru-guru Karang Turi. Apalagi minta ke Bu Ekstin. Enggak tepat. Kuota habis kok mengeluh di Instastory. Biar pet terus. Nah,
Siapa yang mau bantu Bapak Ibu? Sinyalnya nggak oke, harus cari yang kompeten. Ya Bapak Ibu, demikian juga sekarang saya nanya ke papa mamahnya ini. Kalau kita kesulitan mengajari pelajaran apapun karena online, karena kita bukan semuanya guru Bapak Ibu ya. Kalau kita kesulitan mengajari anak-anak dalam sekolah online, kira-kira siapa Bapak Ibu orang kompeten yang bisa kita ajak diskusi? Bapak Ibu boleh pilih siapa? Instastory, update status di Facebook, update status di WA, atau di mana Bapak Ibu? Miss, ya wali kelas, guru. Enak toh? Enak kan zaman kita? Tinggal nanya loh. Nah, sekarang nanyanya gimana? Ini orkestra. Jangan terus dipikirin sendiri bikin hubungan pasutri menjadi nggak romantis. Nggak usah Bapak Ibu. Kita tahu, oh ya aku bukan guru. Ya nanya sama yang kompeten. Yaitu siapa? Bapak Ibu guru. Nah, betul Bu Mutia. Bu Inge, Bu Mutiara ya wali kelas atau guru. Yang nanya nggak harus kita loh Bapak Ibu. Kita belajar ngomong sama anak. Kamu sulit? Mamah tambah nggak mudeng. Wah itu kalau pembagian porogapet itu zaman dulu saya Bapak Ibu ngajari anak-anak emosi rasanya Bapak Ibu ngajar pasti nggak bisanya gitu ya. Nah kamu nggak bisa, mamah nggak bisa, terus gimana? Ditunda dulu. Nanti kalau rada sore kita lihat Miss sudah nggak pada sibuk tuh, coba kita telepon, tanya sama Miss. Kamu yang nanya, Bapak Ibu guru, Miss itu lebih senang di telepon atau senang di WA? Tanya dulu. Guru-guru terharu Bapak Ibu melihat membaca teks dari WA dari anak-anak. Bu guru, aku tuh mau belajar, tapi mamiku nggak bisa, mamahku nggak bisa. Lah kalau aku mau nanya pakai WA apa telepon Miss? Apa telepon Mister? Coba, ada guru yang emosi kalau begitu? Nggak ada Bapak Ibu. Di seluruh dunia ini nggak ada guru yang marah-marah. Dia akan ngomong, baik kamu nggak paham. Ini adalah kewajiban seorang guru untuk jelasin. Lah kalau dijelasin itu HP-ku dibawa papa wong kerja. Ini kasus nyata Bapak Ibu. Saya mungkin belum cerita di Karangturi ya. Anak-anak itu mau belajar Bapak Ibu. Nah tetapi karena handphonenya cuma 2, dan pada saat itu anak-anak masih harus online, orang tuanya sudah harus bekerja dari kantor Bapak Ibu. Ya sudah piket nih. Nah ini yang jadi persoalan. Handphonenya, kalau Karangturi nggak ada masalah. Tapi di sekolah-sekolah tertentu ini masalah Bapak Ibu. Handphonenya dibawa orang tuanya. Lah anaknya piye nggak ngerjain? Saya bilang ke orang tua, jangan panik, jangan panik. Selalu ada jalan. Wah, kayak iklan saya jadinya ya. Selalu ada jalan gitu. Sampaikan kepada yang kompeten. Jangan papa mamahnya yang menyampaikan, tapi anaknya diajarin untuk menyampaikan. Ini resilient Bapak Ibu, orkestra. Anaknya dikasih tahu, ini papa harus bawa handphonenya untuk kerja. Anak ini kemudian pada saat sore WA ke gurunya. Nah, Miss A gitu ya, aku tuh mau belajar loh ya, pakai voice note atau WA gitu ya. Lah tapi gimana wong handphonenya cuma 2, dibawa papi mami kerja, pagi sampai siang aku di rumah sama kakak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya handphone. Gimana Miss? Oh ya ampun Bapak Ibu, guru yang masih muda ini berbes milih Bapak Ibu. Ya WA ke saya, di screenshot Bapak Ibu, ini loh ada murid saya begini. Ini gurunya langsung tergerak hatinya. Dan beberapa guru-guru menyampaikan ke kepala sekolah, gimana kalau sekolahnya diganti sore. Luar biasa Bapak Ibu. Selalu ada jalan. Asal kita mau membuka hati. Kalau pintu hati Bapak Ibu terlalu lebar, Bapak Ibu merasa wah terlalu lebar, pakailah jendela hati Bapak Ibu. Jendela masih juga terlalu lebar untuk kita menyampaikan perasaan kita. Rumah sehat harus punya ventilasi. Hati yang sehat harus punya ventilasi. Silahkan bikin orkestra terkait dengan sekolah online. Enggak berat, ini seluruh dunia mengalami. Sampaikan kepada guru yang kompeten. Soal duit, kerjasama dengan suami istri, kerjasama. Ayo tingkatkan di masa pandemi ini. Selalu ada jalan Bapak Ibu. Silahkan minta bantuan pada yang kompeten. Selalu bagus. Selalu hasilnya semua baik. Tidak ada guru-guru yang merem Bapak Ibu ya.
Dan sekolah itu ternyata Bapak Ibu di beberapa kelas itu double Bapak Ibu gurunya. Wah, luar biasa guru-guru di masa online ya. Kerja kerasnya luar biasa loh Bapak Ibu ya. Pagi anak-anak diberi tugas. Jadi nggak harus pakai handphone. Beri tugas ya. Tugasnya diberikan kemarin sore. Nah, nanti sore ngajar. Bapak Ibu gurunya ngajarin sore. Waktu itu saya pernah ada seminar untuk guru-guru. Mintanya waktu itu jam 2 sampai jam 4. Saya bilang, aduh jam rawan Bu, jam rawan. Kenapa nggak jam 5 sisan gitu loh Bu? Atau jam 6 sore? Kok nggak jam 2? Guru-guru bilang, karena kami ngajar Bu. Nanti jam 6. Jam 6 sore loh? Iya, karena kita balik cara ngajarnya. Nah Bapak Ibu, ketika kita orkestra menjalin jaring kerjasama dengan orang tua, selalu ada jalan. Bapak Ibu, jangan berkubang di rasa takut ya, orkestra ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Stefani Vika ya. Oh ya, baik, baru ikutan. Next slide. Orkestra, jangan sendiri Bapak Ibu ya. Baik, kalau ada pertanyaan langsung disiapin. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya lagi di akhir-akhir slide. Siap tangan di atas tombol Bapak Ibu? Siap ya. Kalau ada masalah, Bapak Ibu langsung lihat. Ini yang disebut dengan resilience ciri keberapa tadi ya. Kalau kita punya masalah, selalu ada dua hal di dalam masalah itu. Yang pertama adalah masalah yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Kita nggak bisa ubah. Contoh di masa pandemi ini, ada masalah yang nggak bisa diubah, yaitu harus belajar bekerja dari rumah. BDR, itu nggak bisa diubah Bapak Ibu, karena demi kesehatan. Ya, semoga sebentar lagi selesai. Dan online, itu nggak bisa diubah. Dan ada masalah yang bisa diubah, yaitu ganti aktivitas. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siap-siap tangan di atas tombol. Kayak cerdas cermat. Kita harus fokus di mana? Yang disebut orang resiliensi. Itu orang yang kalau punya masalah, fokusnya di mana? A, bisa diubah, atau B, tidak bisa. Fokus di mana Bapak Ibu? Ini penting loh. A, bisa diubah atau yang tidak bisa. Kalau kita punya masalah, Pak Eko betul, Bu Eko betul sekali, bisa diubah. Yang bisa. Betul sekali. Keren Bapak Ibu. Bagus sekali jawabannya. Bisa diubah. Kita nggak bisa utak-atik yang tidak bisa diubah. Sudah, nggak usah dipikirin. Pemerintah mengatakan harus BDR online, masker, cuci tangan. Manut, sudah Bapak Ibu. Nurut aja. Nurut. Karena kita fokusnya gimana Bu Uma, Bu Kirana? Iya betul, yang bisa diubah. Fokus pada yang bisa diubah. Ketika kita harus BDR Bapak Ibu ya, itu kalau mahasiswa contohnya begini. Ketika dia memiliki persoalan nilai, ya nilainya kok tidak sama dengan hasil perkiraanku, karena aku mengerjakan sudah betul, kok nilainya C? Mestinya aku B dong, kalau bisa A. Kenapa nilainya C? Ini masalah. Segera ajarkan kepada anak-anak kita juga, ketika ada masalah, ada dua. Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Kita fokus pada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah apa? Misal contoh ya, dosennya sentimen kok sama aku. Katanya wajahku mirip mantan pacarnya dosen itu, jadi benci sama aku. Ya. Itu nggak bisa diubah ya. Kak Stefani Pika mungkin pernah begitu pengalaman. Dosennya Bu X itu sentimenan kok sama saya ya. Kalau dia sudah sentimen tuh nggak bisa diubah. Nggak usah di-update status guruku sentimen, nggak usah. Guruku musuhku, nggak usah Bapak Ibu. Karena itu nggak bisa diubah, tanda kutip. Sisihkan, disisihkan. Tapi yang bisa diubah apa? Negosiasi sama dosen. Saya datang ke dosen, ke ruang dosen, atau ke WA atau telepon, dan menanyakan, Bapak Ibu, saya pikir saya sudah bisa mengerjakan dengan baik. Apakah Bapak Ibu bisa melihat kembali pekerjaannya? Nah, enak Bapak Ibu. Jadi fokus pada yang bisa diubah. Itu membuat kita semakin resilient. Dengan demikian, next slide Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu nih. Untuk menjadi resilient, kita harus fokus pada masalah yang bisa diubah. Apa yang terjadi kalau kita fokus? Bapak Ibu semua, hari ini saya ajak Bapak Ibu melihat titik hitam di slide. Apakah sudah ketemu? Titik hitamnya sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah ya? Pinggir-pinggirnya kan berwarna-warni tuh. Nah, saya minta Bapak Ibu fokus di titik hitam.
Fokus, nggak boleh kedip Bapak Ibu, sebentar aja. Dan sampaikan ke saya di chat apa yang terjadi. Prok, 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 jadi apa? Itu Bapak Ibu ya. Next slide. Belum next slide. Slide yang ini, betul. Dilihat titik hitamnya. Terus, 2, 3, iya, saya sudah ketemu. Jadi apa slide-nya? Saya juga lihat. 6, 7. Jadi apa? Kak Pika, Kak Devina? Bu Lilis, jadi apa Bu? Miss Fitri, Bu Uma, Bu Kirana, iya, sudah jadi apa? Jadi putih, jadi panas Bu Lilis. Ya, kedip-kedip Bu, sekarang melihat saya Bu. Kalau melihat saya langsung segerok Bu. Ya kan? Jadi putih hilang. Lihat, ketika kita fokus pada sesuatu, maka hambatan-hambatan di sekitar kita masih ada, tapi tidak nampak lagi. Ayo Bapak Ibu, fokus pada yang bisa diubah. Tanya kepada guru yang kompeten. Ketika kita fokus ke depan, maka hambatan-hambatan itu hilang, tidak berbekas. Seperti ini ya Axel ya. Next slide. Iya, next slide Bapak Ibu. Nih, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu tadi ingat loh ya, yang bisa diubah. Nah, resilient itu membuat kita bahagia Bapak Ibu. Ya, banyak sekali quote, jangan lupa bahagia. Ini loh bahagia, ada rumusnya Bapak Ibu. Bahagia itu enggak sederhana loh, ada rumusnya loh. Ya. Bahagia, orang yang bisa bahagia itu enggak sederhana Bapak Ibu. Dia pasti mempunyai kepribadian yang resilient. Jadi bahagia itu sederhana, medianya sederhana, tetapi untuk menjadi bahagia itu orang tidak mungkin sederhana, ya, tapi pasti punya kepribadian yang resilient. Nah, bahagia itu rumusnya ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin bahagia atau Bapak Ibu, kita rumusnya ini. Keturunan ditambah situasi ditambah aktivitas. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita bahagia, papi maminya harus bahagia dulu. Kalau papi maminya pecacah, pecucu, perengat-perengut, mengeluh ini itu yang difokuskan yang tidak bisa diubah terus, ya anaknya nggak happy. Jadi keturunan. Jadi Bapak Ibu penting itu faktor keturunan, ya. Nah, ini kalau kita kan keturunan dari orang tua kita Bapak Ibu. Bersyukur kalau orang tua kita penuh dengan syukur dan bahagia. Lah kalau enggak kan repot Bapak Ibu. Keturunan ditambah situasi. Situasinya pandemi, harus di rumah aja. Walaupun sekarang agak longgar tapi masih harus prokes. Nah, Bapak Ibu, dari 3 itu keturunan, situasi, dan aktivitas, mana yang paling bisa diubah oleh kita, Bapak Ibu? Abaikan atau sisihkan masalah-masalah yang tidak bisa kita ubah. Nah, gimana Bu Ekstin saya bisa bahagia? Wong orang tua saya itu bukan orang yang bahagia. Orang yang miskin, nggak punya duit, gimana saya bisa bahagia? Abaikan, sisihkan. Itu kita nggak bisa ubah. Situasi, gimana saya bisa bahagia wong pandemi? Sisihkan, nggak bisa kita ubah. Yang paling bisa kita ubah di antara KSA yang mana Bapak Ibu? Mana Bu Eli? Mana Bu Pak Hendi? A, Mom Kimi. A, aktivitas. Jadi fokus pada aktivitas. Sudah, ubah aktivitas kita disesuaikan dengan masa prokes ini ya. Bu Eli ya, Bu Lilis. B, oh bahagia. Wah ya Bu Lilis nakal nih jawabannya nih. Mana yang bisa kita ubah? Bahagianya. Nah, caranya bahagia apa? Aktivitasnya yang diubah ya. Di rumah aja gitu ya Pak Ibu ya. Tapi aktivitas tetap dilakukan. Harus fokus di aktivitasnya. Nah, aktivitas itu seperti apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak happy. Next slide. Aktivitasnya yang akan kita ubah ini. Next slide. Aktivitas untuk kegiatan-kegiatan yang wajib itu harus rutin Bapak Ibu, monoton. Itu untuk anak-anak lebih baik. Ya. Jadi monoton, tetap misalnya jam sekian harus sekolah, jam sekian apa itu tetap walaupun online. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan papahnya pindah kerja, mamahnya melahirkan, rumahnya pindah. Waduh, sangat berdinamika di rumah tangga itu bikin anak-anak tidak nyaman. Jadi papa mama, ayo tidak usah bertengkar pada hal-hal yang prinsip seksual, finansial, spiritual itu harusnya sudah beres. Jadi jangan bertengkar hal itu di depan anak-anak, itu nyakitin. Bikin kegiatan jadi tidak rutin. Kadang-kadang mamahnya kabur ke hotel, ngajak anak-anak ya Bapak Ibu, itu orang lain ada sekolah online di hotel, ditanya sama gurunya, kok di hotel? Mama kabur. Jadi ini kuliahnya di sekolahnya di hotel ya. Jadi monoton aja. Ayo Papa Mama buat kegiatan untuk anak-anak itu teratur. Supaya anak-anak itu bahagia. Itu aktivitas ya. Next slide.
Ini Bapak Ibu, walaupun di masa apapun yang namanya supaya kita resilient, jangan lupakan hobi. Bapak Ibu, tangan di atas tombol. Saya hitung sampai 5 harus bisa jawab. Siap? Siap. Apakah hobi Bapak Ibu? 1, 2. Lari, baca, lari dari mana Kak Pika? Bukan lari dari masalah loh ya. 3, berenang. Olga, ya guyon saya ya Kak Pika ya. 4, 5. Iya, baca musik, nonton drakor loh. Siapa yang nonton drakor? Podo saya nih. Oh, Bu Siani ya toh. Makan, nonton drakor, olahraga. Iya, olahraga, musik, nyanyi. Bagus. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab ketika ditanya nomor 1 sampai 5, hitungan 1 sampai 5 bisa jawab, berarti Bapak Ibu punya potensi untuk resilient. Tapi kalau sampai ada yang lupa, piknik, ya, jalan-jalan, workout, oh ya olahraga ya. Tapi kalau ada yang nanya, aduh ya ampun Bu, saya di masa pandemi ini lupa, hobinya opo ya? Hati-hati, waspadalah ya. Karena itu aktivitas. Jadi di masa pandemi ini supaya kita makin resilient, tetap lakukan aktivitas seperti biasa walaupun dengan format yang berbeda. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi harus hobi. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, jangan lupa nih di masa pandemi supaya kita bisa memberikan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak. Next slide. Ini rumusnya supaya kita makin resilient. Bu Heni sukanya makan, tidur, nyaman rasanya hidup ini sama kayak saya Bu Heni. Persis, makan, tidur, drakor. Wah, bahagia sekali di masa online ya. Kalau ada kuliah tinggal ganti baju, ngomong setelah itu langsung drakor lagi. Wah, bahagianya online. Nanti sebentar lagi ada onsite, bahagianya onsite ya. Kak Pika mengatakan malah makin rajin setelah pandemi, hobi jalan terus biar gak stres. Betul, iya. Lakukan hobi. Karena hobi itu seperti charge di handphone kita. Waspada bagi yang tidak punya hobi atau lupa hobinya, sekarang harus punya hobi. Walaupun dengan format yang beda ya. Jangan lupa Bapak Ibu, me time. Me time itu bisa kita sendiri, bisa juga dengan pasangan kita. Wajib hukumnya. Ini energi terbesar, paling besar di seluruh dunia adalah energi ketika suami istri itu bersatu. Nah, ketika energi ini oke, suami istri tidak ada persoalan yang berat di masalah, semua ada masalah tapi ada solusinya di masalah spiritual, finansial, seksual, komitmen tadi Bapak Ibu yang bilang itu. Nanti kapan-kapan undang saya lagi Karang Turi tentang pasutri ya. Nah, hal-hal itu oke, maka itu energinya besar sekali, itu membuat orang-orang yang di sekitar kita nggak stres Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah masih me time dengan pasangan di masa online ini? Mumpung malam minggu nanti disiapin ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya pernah cerita di Karang Turi, mungkin dicek pintu-pintu kamar. Kuncinya masih bener apa enggak? Jangan rusak loh Bapak Ibu. Iya, Bu Mutiara gimana? Oh, Bu Mutiara sudah bayangin yang lain itu ya, bayangin makan-makan maksudnya ya. Silahkan, ini dibetulin ini. Oh, ada yang belum punya pasangan ya? Oh, ya nggak apa-apa. Jadi berhubungan baik dengan teman-teman, ya me time, pokoknya itu harus ada, ya. Masih dong Kak Pika bilang, oh belum punya pasangan, oh, ini Miss belum punya pasangan, besok Bu Istin diundang lagi tentang kriteria calon pasangan ya. Ya, ada saja ya, saya guyon aja Bapak Ibu ya. Jadi energi suami istri tetap harus ada. Masa pandemi maupun tidak, berapapun jumlah tahun usia pernikahan, suami istri harus tetap pacaran, harus tetap jadi kekasih. Jangan jadi mama dan jadi papa doang, tapi jadi kekasih. Nah, ini kunci-kunci kamar dicek ya Bapak Ibu ya, supaya bisa romantis. Ini penting banget Bapak Ibu ya. Pasangan bikin galau, nggak usah. Nah, kalau pasangannya bikin galau, nggak usah berpasangan sekalian, Bapak Ibu. Bagi yang belum, lebih sehat orang single daripada berpasangan tapi ribut ya. Bu Tata, weekend anak-anak dititipin mak engkong. Oh iya, biar mak engkongnya juga seneng ya. Boleh dititipin, boleh di rumah aja, nggak apa-apa, asal pintu dikunci supaya romantis suami istri makin hangat ya Bapak Ibu ya. Nah itu me time. Jadi Bapak Ibu, aktivitasnya oke ya, aktivitasnya bagus, kemudian tadi fokus, lenting, fokus pada seperti benang, orkestra, fokus pada yang bisa diatasin, yang bisa dipecahkan, perilaku harus monoton, hobi. Nah, maka kita akan resilient. Kalau orang-orang tua sudah resilient, maka jadinya begini Bapak Ibu. Terakhir ya, next slide.
Halu saja sama Opa Han Ji Pyong. Wah, Han Ji Pyong itu yang mana ya? Saya kenalnya kok yang aktor-aktor tua ya, Pika ya. Wah, ini mah gosip tentang drakor ya. Kalau orang tuanya resilient, maka kita seperti ini Bapak Ibu. Apa baca Bapak Ibu? Ayo dibaca, ditulis, di chat. Kak Sonia langsung tahu, Ibu Agustina langsung ngerti hasilnya ini. Pak Petrus tahu nggak Pak Petrus? Ayo baca Pak. Mami Tim. Ayo Kak Seno, Kak Karangturi. Wah, Karangturi, Kak Dia. Apa ini bacanya? Pak Eko, Miss Linda. Wah, Bu Mutiara sudah jawab. Saya pura-pura nggak baca. Sebentar. Iya, sudah semuanya ya. Bu Lilis tahu ya. Oke, from JJ. Iya, jadi orang tua itu asik. Nah, asiknya di mana? Mau online asik, mau onsite asik, mau digabung online onsite tetap asik. Nah, jadi orang tua asik. Kalau orang tuanya resilient, maka orang tua asik ya. Jadi orang tua asik ya, betul Kak Pika dan Mami ya, semua betul. Bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kan di masa pandemi ya Bapak Ibu ya, kalau orang bilang masalah itu disimbolkan dengan hujan. Maka drakor sinetron Indonesia itu kalau ada masalah mesti pas hujan, ya Bapak Ibu ya, karena simbol hujan, duer gitu ya, dramatis banget itu ya. Maka pandemi itu seperti hujan. Kata orang, habis hujan nampak pelangi. Tapi saya nggak pernah lihat pelangi setelah hujan, Bapak Ibu. Di Semarang itu setelah hujan nampak gelap, listriknya mati dan banjir, ya Bapak Ibu ya. Maka saya protes pada pencipta lagu ini, Bapak Ibu. Ya, habis hujan nampak pelangi, gombal saya bilang gitu ya. Terus saya pernah ketemu dengan mahasiswa eksak ini, pinter nih Bapak Ibu ya, siswa SMA yang IPA dan kemudian kuliah gitu ya. Saya tanya, saya kok nggak pernah lihat pelangi ya habis hujan itu ya. Terus dia bilang apa Bapak Ibu, dan ini membuka pikiran saya. Dia bilang, habis Bu Ekstin salah posisi sih. Loh, kok salah posisi? Loh ya nggak bisa. Hujan langsung pelangi. Ibu harus benar dulu posisinya. Nah, memang posisi saya harus gimana? Posisinya harus enak, Bu. Jadi melihat hujan di depan, Ibu berdiri melihat hujan, dan di belakang Ibu harus ada matahari. Maka baru bisa lihat pelangi. Oh ya, saya merenung siang itu Bapak Ibu. Selama ini salah posisi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat pelangi? Next slide. Kalau kita melihat pandemi hanya selalu jeleknya saja, kapan lihat pelanginya? Kapan? Kalau kita betul posisinya, yaitu menghadapi pandemi ini dengan tips yang tadi saya berikan, jangan lupa kita terus harus bergandeng tangan dengan matahari. Matahari itu siapa? Teman-teman, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan Tuhan kita. Kita bergandeng tangan Bapak Ibu, di belakang kita banyak pendukungnya. Teman-teman kita ada, guru-guru Karangturi, ayo sepakat Bapak Ibu, kita melihat hujan. Maka suatu hari, tidak harus besok-besok, kita akan melihat pelangi. Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi saya ajak Bapak Ibu melihat titik hitam di slide saya lagi. Sudah ketemu? Di ujung pelangi, di tengah-tengah pelangi itu ada titik hitam. Bapak Ibu sudah lihat? Saya hitung sampai 10 dilihat tanpa kedip. Minta tolong kakak yang pegang slide, nanti ketika saya bilang 10 langsung diganti slide-nya yang kosong ya. 1, jangan kedip. 2, Bu Lilis siap. 3, Bu Agustina. 4, 5, Bu Sonia, Mami Tim. 6, Kak Tipika, jangan kedip dulu Pak Eko. 7, 8, iya 9, siap-siap ganti slide. 10, slide, next slide. Kedip-kedip sekarang. Kedip-kedip sekarang. Ada apa? Bu Lilis, ada pelangi Miss Ara. Keren ya? Bapak Ibu, masa pandemi bukan masalah berat, tapi juga tidak terlalu ringan buat kita. Jangan lama terlalu memegang masalah. Sampaikan kepada teman-teman. Bergandeng tangan. Kita akan melihat pandemi itu. Tidak lama lagi. Kita akan melihat indahnya perjuangan kita. Seperti kita melihat pelangi sehabis hujan. Nah, Bapak Ibu, salam sukacita, selamat melihat pelangi. Minimal di mata kita. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, Bu Christine. Ya, terima kasih, Ibu Sonia. Materinya sangat luar biasa bagi kita semua, bagi Miss-Miss yang hadir, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang langsung saja saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya.
Silahkan bisa lewat chat atau raise hand. Nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan sendiri kalau mau raise hand dan menyalakan mic serta kameranya. Mari, silahkan. Atau dari Miss juga boleh. Iya, ini masih terpesona melihat pelangi sepertinya. Ya, betul. Mata kita ya. Ya, terima kasih. Wow, JJ memberikan stiker pelangi, Mr. Tantan, VB, makasih ya. Iya, kita akan melihat pelangi. Tidak lama lagi. Wah, ini Pak Petrus sudah ada videonya. Ya. Silakan ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan ya, tidak juga nggak apa-apa, insight ya. Oh, saya jadi ingat ini, boleh begitu. Ya. Mungkin untuk mengawali saya boleh bertanya, Bu. Silakan. Ya. Ya, baik. Tadi perumpamannya di awal adalah lidi dan benang ya. Mungkin semua tadi menjawab pribadi yang resiliensi itu harusnya kayak benang, tetapi kadangkala kita tidak tahu diri kita sendiri sebenarnya seperti benang atau seperti lidi. Ada tidak ciri-cirinya dari Bu Christine, ciri-ciri orang yang memang sudah resilient seperti benang atau yang seperti lidi itu ciri-cirinya seperti apa? Iya, tadi boleh ya. Di bagian yang lain kalau Bapak Ibu juga ingin butuh penjelasan lebih lengkap, silahkan loh Bapak Ibu ya. Biteng itu mudah, biteng atau lidi ya. Kalau zaman sekarang anak-anak ngomong biteng itu, saya ngomong biteng itu mahasiswa nggak ada yang tahu kok. Taunya dikira saya mau pesan makanan, saya juga nggak ngerti itu. Biteng kok usah makanan, saya nggak tahu ya. Katanya ada makanan yang pedes apa tidak pedes dari biteng ya, dari lidi. Nah, lidi itu nampaknya tegar, tetapi begitu kena masalah langsung patah. Tadi saya bilang mutungan, itu kalau bahasa Jawa ya, mutungan, baper, gitu ya. Jadi kalau saya cerita ke mahasiswa, mahasiswa itu ada yang naksir ya Bapak Ibu dengan teman sekelas, mereka berpacaran begitu. Nah, ketika putus ya nggak apa-apa, namanya pacaran begitu ya. Paling stres 3 hari lah. Setelah itu move on ke zona yang lain. Tapi kalau pada anak-anak mahasiswa yang biteng tadi, sepertinya pinter, tegar. Begitu patah hati sedikit aja, langsung cuti kuliah. Nah, contohnya gitu loh Bu Sonia. Mutung gitu. Seperti kita ngajari anak, nggak bisa dikit, lentur aja lah. Seperti benang, kita langsung mikir, iya ini bukan hanya aku aja yang menghadapi. Aku bisa nanya kepada orang yang kompeten, itu benang. Tapi kalau biteng, alah wis lah, nggak usah sekolah sekalian. Nyebelin gini-gini, nggak usah sekolah. Nanti nunggu sampai onsite baru sekolah. Ya mutung gitu ya. Jadi selalu ada saja jalan, itu benang. Kalau biteng itu cepat patah, mutungan gitu ya. Diberi saran sedikit sama orang mutung, saran mutung begitu kira-kira Bu Sonia. Nah, kalau benang lentur aja ya. Stres boleh, tapi jangan lama-lama tadi contohnya. Berarti perlu diwaspadai yang suka ngutung, suka baper itu mungkin ini ya Bu, kurang resilience ya. Lidi itu berarti kurang resilient. Nah, resilient itu harusnya di masa pandemi ini selain kita bisa menahan tidak stres karena ada banyak bantuan tadi, kita harus berdayakan bantuan juga gitu. Tapi kita juga melenting punya prestasi lain. Yang tadi saya bilang, mestinya sudah jadi YouTuber saya, harusnya itu. Contohnya begitu. Jadi setelah pandemi ada satu keterampilan baru yang kita miliki. Nah, ya Bapak Ibu dicari itu keterampilan barunya. Berdayakan bantuan orang-orang. Kadang-kadang teman-teman kita sudah bantu, tapi kita tidak menggunakan bantuan itu. Nah, tadi saya bilang, take and give itu sama-sama pentingnya Bu Nia dan Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa memberi saran, tapi jangan lupa ketika diberi bantuan dan diberi saran juga harus diberdayakan, dimanfaatkan tanda kutip lah. Bukan memanfaatkan orangnya ya, tapi dukungan itu dimanfaatkan, diberdayakan gitu ya. Bu Stefani Pika langsung mengajak saya bikin YouTube. Ayo. Nah, saya soalnya gaptek gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau ada Bu Vika, oke gitu ya, supaya saya juga banyak yang subscribe gitu, oke. Ya, jadi punya keterampilan baru. Ya, gitu. Ya, ada pertanyaan dari Pak Seno? Oke, baik. Bagaimana mengubah posisi? Saya kaget Bapak, tak kira posisi apa Pak? Ya. Pertanyaannya pas itu, berarti pikiran saya nggak benar ya Pak ya. Nah, bagaimana mengubah posisi supaya dapat melihat pelangi, khususnya pada masa pandemi ini. Mengubah posisinya tadi, Pak. Melihat pandemi dengan
keterampilan yang baru. Terus ini loh Pak, menjalin kerjasama. Karena melihat hujan tok tanpa ada matahari nggak bisa. Nah, matahari itu adalah simbol kerjasama kita dengan banyak orang, Bapak Ibu. Kolaborasi seperti saya dengan Bu Stefani Pika nantinya ya. Nah, gitu. Jadi kolaborasi dengan banyak orang sehingga kita punya keterampilan baru. Nah, itu. Kalau nggak ada matahari nggak bisa. Maka mataharinya ini kita buat, yaitu kerjasama dengan guru-guru. Guru-guru anak kita, kerjasama dengan anak, dengan pasangan, bekerja sama semua, maka pelan tapi pasti nanti melihat pandemi ini, oke banget ya kita ya punya keterampilan yang baru. Gitu. Nanti kita bilang, iya betul, bahwa ada makna di balik musibah COVID ini. Gitu kira-kira Pak Seno ya. Ya baik. Ada lagi mungkin? Bu Pika, sebelum kolaborasi mungkin di sini mau nanya dulu sekalian latihan. Ayo. Ya boleh. Ya, Pak Petrus gimana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Saya matahari, pelanginya Budia. Budia siapa Pak? Kerjasama toh. Untuk prestasi siswa. Ibarat gitu. Saya mataharinya. Iya, wah ini ya ada lagunya. Bu Sonia, pelanginya. Oh gitu ya, ya, ya Bu Pika. Nah itu obrolan kami ini biasanya juga di rapat seperti ini. Ya, nah ini Bu Pika ini seperti ini saya tidak boleh mengabaikan tawaran dari Bu Stefani Pika. Jangan, loh aku nggak bisa kok. Ini ada tawaran loh, ayo Bu kita kolab. Ya kita kolaborasi nih. Saya bilang oke, siap lah gitu loh. Kadang-kadang kita waktu melihat pandemi itu ada banyak bantuan, tapi kita tolak semua. Jadi lama-lama kita berendam di rasa takut. Jangan ditolak, buka hati. Ya, bantuan-bantuan itu. Guru-guru juga pasti membuka hati seperti saya sampaikan tadi. Selalu ada jalan ya, Bu Pika ya. Iya. Oh ini terus gimana ini? Terus nanti kita chat lagi. Oke, baik. Saya dulu ditanya terus zaman sidang skripsi, sekarang gantian nanya. Oke, siap untuk diuji. Oh, ayo Kak Pika nanya apa? Ya, nanya pelangi ini mesti ya. Mr. Tantan, apa mungkin bisa melihat pelangi pada saat hujan? Bisa nggak, Mr. Tantan? Bisa nggak? Mungkin bisa loh ya, kalau mataharinya kenceng ya. Betul nggak, Mr. Tantan? Tadi malah saya nggak tahu, maka saya nanya ini. Jadi tidak usah harus menunggu pandemi selesai, sudah ngeliat pelanginya dulu. Kalau dibilang bahwa dalam sinetron ada happy ending, endingnya belum kena ini. Tapi happy-nya sudah kerasa. Nah, itu melihat pelangi pada saat hujan. Asal mataharinya kenceng kok oke mungkin menurut saya, Mr. Tantan. Gerimis, gerimis mengundang, ditambah kita bergandeng tangan dengan orang-orang yang kita sayang, maka pelangi itu akan nampak. Mungkin loh Mr. Tantan boleh dicoba. Nanti setelah Mr. Tantan mencoba, jangan lupa DM saya. Saya menemukan pelangi justru pada saat hujan, Bu. Asal ada pelangi, ada matahari, ya. Begitu ya Mr. Tantan ya. Ini Pak Agung nanya nih. Pandemi ini bisa menjadi individualis atau malah bisa berkolaborasi termasuk dengan teknologi? Nanya atau pernyataan, Pak? Oh, ada tanda tanyanya kok ya. Teknologi mencermati anak atau dewasa yang terlalu lama screen time. Nah, Bapak Ibu, persis saya tadi sudah cerita, persis sebelum pandemi, saya ke Karangturi ke Soka. Waktu itu temanya tentang pokoknya digital. Waktu itu belum ada online ya, belum menceritakan online maksud saya. Tapi saya bilang, orang tuanya dulu nih yang paling penting. Karena apa? Teknologi itu netral, Bapak Ibu. Mau positif atau negatif dari yang memakai. Jadi kita manfaatkan betul teknologi. Kita manfaatkan betul teknologi untuk membantu. Tentu teknologi tidak mengganti face to face. Face to face tidak dapat diganti dengan face to book, tapi sangat membantu loh. Sangat membantu. Nah, ini Bu Siani masih ada nggak Bu Siani? Bu Siani itu pakar digital. Nah, suaminya Bu Siani, pernah cerita ke saya, nyuruh saya gitu ya. Coba Bu, dibuka Google atau YouTube tentang sesuatu hal yang sama. Jadi mungkin suami dan anak saya membuka YouTube, misalnya kata kuncinya SD Karangturi. Saya juga ngetiknya SD Karangturi. Bapak Ibu lihat ya, baik di Google maupun di YouTube itu kan berseliweran iklan. Iklannya itu bisa beda loh Bapak Ibu.
ketika suami saya membuka YouTube tentang SD Karangturi, ada iklannya di bawah-bawahnya itu. Iklannya apa Bapak Ibu? Tentang asuransi. Ya. Tapi kalau saya yang buka, isinya tas, sepatu, baju Bapak Ibu, dan makanan. Nah, ya lihat Bapak Ibu. Iklan saja sangat personal. Jadi kita tidak bisa negatif terhadap IT. IT itu justru sangat personal Bapak Ibu. Sangat bisa melihat ini orang ini senang buka apa. Personal Bapak Ibu. Dengan IT, dengan WA Bapak Ibu. Kita bisa ngirim. Terutama pada pasangan-pasangan konvensional yang sudah senior. Kalau bilang I love you itu gombal banget kan Bapak Ibu ya. Tetapi bisa mengirim stiker-stiker penuh dengan cinta. Coba sebelum pandemi nggak bisa Bapak Ibu. Sebelum pakai WA nggak bisa. Jadi manfaatkan betul IT itu. Hanya Bapak Ibu. Supaya hati anak kita juga bisa online, bisa onsite. Bapak Ibu ya. Ini saya kasih intermezzo. Tadi saya bilang, anak-anak itu ketika ditanya Bapak Ibu, di masa-masa sekarang sudah 1,5 tahun online, saya tanya, senang kuliah online atau onsite? Waktu setahun kemarin, mereka 50% jawabnya. Senang online, senang onsite. Nah kalau sekarang ditanya, mereka senang online atau onsite? Jawaban mereka apa Bapak Ibu? Saya ngomong ke mahasiswa, Anda lebih senang ketemu saya online atau lebih senang ketemu Bu Ixtin onsite? Waduh, Mbak, iya. Online? Saya hampir jawab, tapi ternyata ada yang jawab yang lain. Silakan. Anak-anak senang apa? Jangan overclaim loh Bapak Ibu. Kita jangan overclaim loh. Kadang-kadang kita sendiri kok yang overclaim. Wah, anak-anak tuh senangnya game online. Apa iya? Apa iya, Bu? Hasil survei tidak loh, Bu. Hasil penelitian enggak loh, Bapak Ibu. Ah, iya betul. Bu Inge, mereka pengen onsite. Loh, anak zaman sekarang seneng onsite. Lah kenapa? Oh, enggak loh, Pak. Misraan, seneng onsite. Di masa sekarang ketika saya survei, seneng apa? Seneng onsite. Lah kalau mereka milih online kenapa? Karena sosialisasi tatap mukanya ini rada repot. Ya, 2 jam sekolah terus pulang harus keramas. Lah itu anak saya bingung, waduh keramas, ngeringin rambut, sudah harus pelajaran lagi. Ini Karangturi oke ya, waktunya lama ya. Nah, lihat. Itu buktinya dari Joel dan Janice. Joy suka onsite. Jadi jangan overclaim loh Bapak Ibu. Anak-anak sekarang itu seneng onsite, seneng online, seneng. Tapi karena ada 2 pilihan, maka mereka milih mana yang lebih asik. Kalau papi maminya, papa mamahnya, ayah bundanya ketika ngobrol dengan anak-anak itu asik dan ekspresif, seperti suasana ngegame, anak-anak lebih milih sama papa mama. Percaya sama saya Bapak Ibu, mereka senang onsite, tapi mereka punya pilihan online, sehingga mereka pilih mana yang asik. Lah papa mamahnya kadang nggak asik kok Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu loh, papa mamah mereka itu loh, anak SD. Jangan main game online terus. Anaknya dalam hati nanya, terus disuruh ngapain? Papa mamahnya nggak punya alternatif kegiatan. Bertengkar aja kerjanya. Gitu. Sudah nggak berprestasi di tempat kerja, bertengkar aja. Anak-anak sebel. Lah nggak boleh main game online terus suruh ngapain. Nah, tapi kalau orang tuanya punya alternatif kegiatan yang menarik, mereka seneng onsite Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, kita mudah sekali menarik hati anak-anak kita dari online. Karena apa? Tidak usah lama Bapak Ibu, sebentar lagi semua yang kita lakukan hari ini bisa dilakukan oleh robot, oleh IT. Tapi satu yang tidak bisa dia berikan ke anak-anak kita, apa Bapak Ibu? Cinta. Maka ada pepatah yang mengatakan suatu hari semua akan hilang lenyap. Yang tinggal hanyalah kasih. Papa, mama, ayah, ibu, kalau Anda memiliki kasih dan cinta kepada anak-anak, selalu hangat. Hangat itu menanyakan perasaan dia. Ketika kita memutuskan sesuatu untuk dia, kasih. Maka anak-anak tidak mungkin lekat pada online. Online oke, onsite oke. Bermain online oke, bermain sama papa mama oke, jalan-jalan ke mall sama temen oke, jalan-jalan ke mall sama papa mama oke, semua oke Bapak Ibu ya. Rebut hati mereka dengan cinta. Nah, yuk papa mama yuk. Iya, begitu ya. Yang senang online siapa? Malah Mr. Aan senang online. Jadi nggak usah overclaim loh Mr. Aan ke anak-anak. Anak-anak senangnya online, nggak nyambung kalau diajak ngomong. Nah, itu kan kita. Saya aja senangnya online kok, Mr. Aan. Tos kita ya. Ketemu sama
banyak Bapak Ibu Karang Turi tanpa meninggalkan tempat duduk, aduh alangkah bahagianya ya. Apalagi kalau ketemu, tambah bahagia lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Mr. Tantan, jadi mataharinya harus lebih kuat sinarnya. Oh, sudah ketemu rumusnya, Mr. Tantan. Iya ya. Ada tips lain supaya kita menemukan pelangi, faktor di dalam diri tanpa terlalu tergantung pada matahari, atau malah menciptakan pelangi sendiri. Ya silahkan, menciptakan pelangi sendiri, oke. Menemukan faktor dalam diri, oke banget. Itu yang seperti saya sampaikan, Mr. Tantan. Ya, jadi menemukan dari dalam dirinya itu sudah oke, resilient tadi, selalu fokus pada masalah yang bisa diatasi. Apalagi tadi ya, jangan lama-lama berendam di rasa takut, tapi belajar itu semua dari internal semua. Ditambah dengan bergandeng tangan dengan teman-teman, itu bareng ya Bapak Ibu ya. Seperti kalau kita arung jeram, ketika laut itu tenang, kita duduk-duduk tenang, yang bekerja cuma nakoda itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika arung jeram, maka semua harus bekerja. Jadi kita harus bergandeng tangannya lebih oke lagi, begitu ya. Betul Mr. Tantan, keren. Tos Bu, ya Mr. Antos. Saya juga senang online ya. Tapi memang tidak dapat tergantikan ya Bapak Ibu. Onset itu juga oke. Kalau saya ketemu Bapak Ibu, energi saya lebih baik, lebih bagus lagi. Jadi sedotan energinya itu enggak ke ini, tidak tidak terbatas pada monitor. Ini kan apa ya namanya ya Bu Sonia, apa namanya istilahnya itu? Gitu ya, apa ya? Tidak langsung saya ketemu dengan Pak Petrus, nggak langsung nih. Coba kalau saya ketemu langsung salaman itu energinya itu langsung sedot menyedot gitu loh, enak banget gitu loh, saling menyenangkan ya. Tapi kalau ini kan jadi terbentur monitor. Gitu. Nah itu bedanya. Ini Bu Pika sudah menyalakan video, artinya saya harus siap menjawab. Silakan Bu Pika ya. Bu Pika mau tanya? Bu Ekstin. Waduh ya Bu Stefani. Pak Abi sudah jadi tamu saya di Abinaya Bantu Bunda. Nanti next Bu Ekstin ya. Oke siap. Nah itu tawaran. Itu tawaran dari matahari salah satunya nih Bu Pika ini ya, harus ditanggapi dengan baik. Iya. Mau tanya dong Bu. Ini kan saya lebih ke YouTube saya kan ke Abinaya Bantu Bunda, ke Bantu Bunda sih sebetulnya. Kalau pengalamannya Bu Ekstin sendiri dari ngisi seminar di mana-mana itu sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan dari seorang Bunda? Kan kalau dari saya sendiri kan juga kurang, tapi kalau dari orang banyak, jadi biar saya tuh bisa on target gitu, pas sasaran gitu Bu. Ujian apa ya, ini agak sulit ini jawabannya ya. Ya, kalau dikaitkan dengan tema hari ini adalah seringkali yang jadi persoalan karena para ibu ini tidak fokus dengan pengembangan diri mungkin Kak Pika. Ya, jadinya ruwet gitu. Jadi ublak-ublaknya gini. Jadi mereka berpikir bahwa kuantitas waktu penting. Oh, penting banget kuantitas waktu. Saya pernah ngomong di Karangturi ya. Kemudian di-share oleh Pak Haryanto Halim kalau nggak salah. Saya bilang bahwa kuantitas waktu itu penting sehingga ngobrol itu sampai hal-hal yang nggak mutu, saya bilang gitu. Dan kemudian topik itu diberi judul oleh Pak Haryanto Halim menjadi parenting rak mutu, gitu ya. Dan saya mendapat share-sharean orang tulisan saya, kata-kata saya sendiri. Bu Ekstin, jadi kalau sama anak itu kalau parenting sing rak mutu, ya dari Pak Haryanto Halim itu keren sekali itu. Jadi saya pernah cerita bahwa kuantitas waktu itu penting banget. Nah, tapi jangan pernah lupa dengan me time. Nah, seringkali ibu-ibu itu suka lupa. Wah, ngomongnya demi anak-anak, saya fokus untuk anak-anak, tapi malah nggak baik karena orang ibunya jadi nggak sabar, jadi marah, karena tidak mengembangkan dirinya. Nah, ibu-ibu saya harap tetap mengembangkan diri, Bu. Ya, yang dulunya bekerja setelah menikah tetap bekerja. Format boleh berubah, tetapi harus tetap. Nah, ini yang sering dilupakan oleh para ibu-ibu. Nah, Bu Pika, banyak sekali penelitian yang mengatakan mana yang lebih stres. Istri yang berperan ganda, yang bekerja dan mengasuh anak, atau yang full ibu rumah tangga. Hasil penelitian mengatakan yang full rumah tangga itu stres. Walaupun mereka mengatakan ini demi anak betul, tapi perilakunya tidak demi anak. Tetapi bagi orang yang justru bekerja, boleh di rumah, boleh di luar rumah, ini justru pengaturan waktunya bagus sekali. Dan dianya percaya diri. Orang yang pede itu pasti akalnya lebih panjang, tidak mudah mutung, tidak seperti lidi. Nah ini
Justru karena dia bekerja, dia jadi bagus kualitasnya untuk anak-anak. Adik-adik ibu-ibu, jangan lupa tetap berprestasi, walaupun nikah, walaupun apapun. Tadi pagi ada klien yang bilang, wong suami saya sudah nyukupi kok Bu, kenapa saya harus bekerja? Nah saya bilang, kalau suami ibu sudah nyukupi, ibu sudah happy, ngapain nemuin saya? Lah saya stres, nah ya itu masalahnya. Ini bukan masalah cari duit. Jadi ibu-ibu kalau bekerja, itu untuk hobi. Nah, moga-moga bapak-bapak nggak denger nih. Ya, jadi kalau bapak-bapak bekerja itu untuk mencukupi kebutuhan betul, tapi kalau perempuan bekerja itu untuk hobi, untuk aktualisasi diri supaya dia mendidik anaknya itu baik. Nah, banyak yang ngomel-ngomel itu Kak Bika di masa pandemi ya tadi saya bilang. Ngomelnya di mana? Di status WA. Lah ya siapa yang membantu malah tambah stres. Jadi harus ke yang kompeten. Itu kalau ibu-ibunya smart. Jadi ibu-ibu juga harus cerdas. Gitu kira-kira seperti itu aja sih Kak Bika. Oke, berarti next itu yang kita bahas ya Bu. Oh, aduh lah itu. Berarti mancing ini barusan. Ya, makasih. Ya. Ya, mantap sekali Bu Vika ya. Iya. Oke, yang lain mungkin. Ya, masih ada waktu kok ya. Masih ada waktu. Saya Bu. Pak Petrus ini wahangnya loh Pak. Jangan angel-angel ya Pak. Malah saya itu enggak pernah mempersulit orang Bu. Wis ya ya. Hidup hanya sementara. Oh iya betul Pak. Saya kok kurang setuju dengan pernyataan ibu yang mengatakan istri bekerja itu hobi. Iya, harusnya gimana Pak? Sebenarnya istri itu sebagai partner yang hebat loh untuk suami. Iya. Seandainya istri saya itu tidak bekerja, mungkin saya juga akan kekurangan loh. Iya. Itu saja tambahan atau ganjilan saya tadi. Iya betul Pak. Setuju. Untuk prinsipnya hobi Pak. Boleh untuk nambahi suami. Tetapi kebutuhan, nah ini di Instagram saya ada. Saya sudah nguplik itu. Waktu kemarin saya diajak live dengan mahasiswa, saya ngomong itu dan saya cuplik itu bagian itu. Tetapi kebutuhan pokok dalam keluarga itu harus di tangan suami. Perkara kurang, istri nambahi oke. Perkara kurang, istri nambahi oke. Tetapi kebutuhan pokok harus suami. Karena ini bukan demi keuntungan istri, justru demi keuntungan dan kebahagiaan suami. Karena kalau suami-suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok tidak harus berlebihan loh, standar aja, nggak bisa, itu tidak bisa. Bukan istrinya yang muring-muring atau ngomel, bukan. Tetapi kepercayaan diri seorang suami dan ayah itu anjlok menurut dia sendiri, menurut laki-laki. Nah, ketika kepercayaan dirinya turun, performansi di dalam semua bidang turun. Jadi ketika anak-anak untuk karakter itu harus di ayah. Nah kalau ayahnya nggak pede, itu saya khawatirkan. Kalau ayahnya nggak pede, bagaimana dia bisa membentuk karakter anak? Kalau ayah nggak pede, suami nggak pede, maka istri mau ngapain aja salah. Nah ini kalau Pak Petrus berbahagialah, karena istri kerjasama partner. Oke, saya setuju banget itu harus. Tetapi kebutuhan pokok itu harus suami. Kebutuhan pokok itu apa? Bapak Ibu boleh cek di Google. Kebutuhan pokok itu apa? Ada pos-posnya. 40% konsumsi PLN, PAM, listrik itu loh. Terus 30% apalagi ya saya lupa ya. Ada cicilan, ada investasi, ada asuransi. Itu semua yang ngatur harus suami. Nah, istri bekerja tentu membantu suami. Selain hobi boleh nambahin. Tapi jangan istri yang menentukan semuanya. Nanti yang dikhawatirkan bukan istrinya, tapi suaminya merasa nggak pede, itu yang payah itu. Menurut saya gitu. Jadi untuk menjaga itu Pak Petrus. Ya Bu, terima kasih. Ya, bersyukur ya Pak Petrus ya punya suami istri yang sangat partnership ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Makasih Pak Petrus. Salam buat Bu Petrus ya. Oke. Dan dari Bu Inge, bagaimana mengatasi waktu yang tidak teratur? Kebetulan saya lebih banyak ngurus toko, jadi anak kalau dari pagi sampai sore sekolah dan sendirian. Saya hanya sewaktu-waktu mengingatkan dan mengobrol. Apa pengaruhnya di kemudian hari? Loh, betul kok Bu Inge, nggak masalah kok itu. Menjadi masalah apa Bu? Ibu tidak harus 24 jam non-stop bersama anak, tetapi manajer atau supervisor itu harus di tangan orang tua. Harus di tangan orang tua, jangan diserahkan orang lain. Tapi orang tua yang harus mengatur ya, memanajeri anak-anak. Itu orang tua. Dan Bu Inge dan Bapak Ibu,
tahan sebentar, hanya sampai 12 tahun. Setelah anak-anak lulus SD, mereka tidak terlalu membutuhkan orang tuanya. Nah, saat itulah orang tua berkarir dengan cepat, Bapak Ibu. Hanya sampai 12 tahun. Karena ini masa penting, 12 tahun ke bawah. Nah, ini juga pernah saya sampaikan di Soka. Sesi keberapa itu? Masih ingat, Bapak Ibu? Moga-moga masih ingat. Ya, Pak Haryanto Halim aja apal sekali sampai di TikTok ini. 12 tahun ke bawah harus ayah. Wah, itu ya. Saya heran ya dengan Pak Haryanto Halim ya, mumpung nggak ada kita rasani ya. Waktu saya berbicara itu Pak Haryanto Halim datang terlambat dan tidak membawa catatan. Wong nggak sengaja lihat saya, wong kayak model gini ya, Bu Sonia ya. Tapi bisa runtut menceritakan ulang. Saya terpesona itu. Wah, heran luar biasa di Karangturi ini ya, memang ya. Bisa menceritakan ulang gitu dengan baik. Nah, saya waktu itu bilang, 12 tahun ke bawah nggak ada tawar-menawar. Maaf galak ini. Ya. Orang tua 12 tahun pada anak-anak 12 tahun ke bawah, ayah itu pegang pendidikan karakter, ibu itu dikasih ya pengasuhan. Dua-duanya harus hanya ayah dan ibu. Yang lain peran pendamping. Peran pendamping penting nggak? Penting. Bersyukur kita punya opa, oma, kakek, nenek, om, tante. Dan mereka itu peran pendamping, bukan yang menggantikan orang tua. 12 tahun ke bawah Bapak Ibu, itu direm dulu lah. Nah, setelah 12 tahun, anak-anak itu memiliki wawasan sendiri. Repot loh Bapak Ibu, kalau baru pada saat itu kita baru memberikan. Jangan ceramah nasihat, sudah gombal Bapak Ibu, sudah nggak ada artinya. Mungkin kalau lagunya Pak Petrus itu terlambat sudah, gitu ya Pak Petrus? Tahu nggak lagunya Pak Petrus? Kau datang padaku gitu, telat. Tapi 12 tahun ke bawah, minta tolong ke papa mama untuk lebih mengutamakan anak-anak. Untuk lebih mengutamakan anak-anak. Karena waktu nggak bisa diulang gitu Bapak Ibu. Ketika mereka sudah SMP, baru kan kita sudah mapan tuh ekonominya biasanya. Baru papa mama mau ngomong, kamu tuh begini. Wah, gombal. Jadi 12 tahun ke bawah, kalau Bu Inge memiliki putra-putri 12 tahun ke bawah, ayo dimanajeri. Pakai manajer ya, manajer anak-anak harus di tangan suami istri. Nah, itu ya. Iya. Beberapa Bapak Ibu ada yang DM saya, Bu Sonia, ada yang pamit, ada yang bertanya, ada yang pamit ini. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk meninggalkan ruangan Zoom kalau ada kebutuhan lain, tapi jangan pernah meninggalkan anak-anak kita. Ya. Khususnya 12 tahun ke bawah. Kalau Bapak Ibu baru mengikuti Soka yang sekarang, mungkin boleh minta loh materinya ke panitia, materi yang sebelum-sebelum ini saya galak di 12 tahun ke bawah itu. Ya, begitu Bu Sonia. Ya, dari tempat Ibu ada lagi pertanyaan Bu yang chat private? Nggak ada nih, nggak ada, sudah. Nggak ada, ya. Oke. Oke, baik. Saya hitung sampai 10. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya masuk ke penutup mungkin. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke semua Bapak Ibu ya. Silahkan direnungkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh DM saya. Ya. Ya, sudah tahu Instagram Bu Christine semua ya, sudah dicatat tadi ya. Harusnya ya. Ya. Bu Inge minta materinya yang kemarin-kemarin ya. Semoga tidak merepotkan panitia kalau masih ada ini harusnya ya. Ya. Bu Inge, baik. Silakan. Kalau gitu saya sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Evin, bahwa dari 4 tahapan yang tadi dijelaskan, yang pertama ada rasa aman, lalu muncul ketakutan di tahap kedua, lalu tahap yang ketiga kita mulai belajar, dan tahap terakhir bertumbuh. Itulah yang ketika kita sudah disebut sebagai pribadi yang resilient. Nah, Bapak Ibu di sini sudah sampai tahap yang mana? Kalau masih sampai di tahap merasa takut, ayo jangan berlama-lama, karena kalau terlalu lama seperti tadi disampaikan, akan lelah, akan capek. Segera belajar dan cari pertolongan, segera bertumbuh, minta bantuan pada orang yang kompeten. Seperti itu. Nah, dan selain itu juga fokus pada hal-hal yang bisa diubah, pada masalah yang bisa kita ubah, bukan ke hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Jadi kita harus fokus pada apa yang bisa kita ubah, pada aktivitas terutama tadi, cari aktivitas yang bisa membuat kita merasa lebih bahagia.
Seperti itu Bu, benar tidak ya? Betul sekali. Oh, pinter sekali nih moderator hari ini merangkumnya dengan sangat cermat. Iya. Mungkin Ibu ada lagi closing statement untuk menguatkan ayah bunda bapak ibu yang ada di sini supaya menjadi keluarga yang resilient menghadapi tantangan apapun, entah pandemi atau apapun yang akan datang, gitu. Silakan Bu. Iya Bapak Ibu, jadi tidak ada masalah yang berat sebetulnya selama suami dan istri itu bersatu. Bapak Ibu, untuk resilient ini memang suami istri memang sangat perlu sekali untuk menjadi satu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingat bahwa orang tua adalah malaikat untuk anak-anak. Jadi orang tua adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk anak-anak kita. Sayangnya Bapak Ibu, seorang ayah adalah malaikat dengan satu sayap. Ibu juga sama, malaikat dengan satu sayap. Padahal untuk menciptakan anak-anak dengan generasi yang baik, maka malaikat itu harus bisa terbang dengan sepasang sayap. Walaupun ini closing statement, tapi saya juga nanya lagi, yang dosen sukanya nanya. Nah, supaya karena masing-masing punya punya sepasang sayap, punya satu sayap aja, supaya ayah dan ibu bisa terbang, memiliki sepasang sayap. Suami istri harus seperti apa Bapak Ibu? Harus bagaimana Bapak Ibu? Kerja sama. Pak Petrus ya jawab ya. Pak Petrus ya. Ya, betul Bu. Pak Petrus. Harus suami istri harus seperti Pak Petrus tadi apa? Jadi partner harus saling berpelukan, betul. Saling mencintai, berpelukan Miss Dian, betul Kak Sansan ya, saling mencintai ya, saling berpelukan sehingga mereka jadi satu. Malaikat yang memiliki sepasang sayap akan membawa anak-anak kita terbang tinggi, mencapai bintangnya masing-masing. Itulah resilient. Bagaimana dengan yang single parent? Ada pertanyaan? Nantikan sesi berikutnya. Tetap bersama Karangturi Soka dan bersama Extin Wibowo. Saya serahkan ke Bu Sonia. Terima kasih banyak Bu Christine. Ya. Untuk waktunya, untuk ilmunya, kita sudah sharing banyak hal. Meskipun ada bagian-bagian juga yang kayaknya perlu sesi khusus ya Bu ya. Iya. Kita sesi berikutnya. Betul sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Sonia. Ya. Sama-sama Bu. Jangan lupa Terima Bapak kasih Ibu. Ibu. Terima kasih Pak Petrus. Ya, makasih. Ya. Bapak Ibu ya. Untuk selalu menantikan soka-soka berikutnya karena pasti akan ada narasumber-narasumber yang seperti Bu Extin menginspirasi, memberikan banyak ilmu supaya sebagai orang tua, kita semua semakin bertumbuh juga, bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dari segala tempat, terima kasih. Sebelum saya tutup, kita tutup room ini, mari kita hening sejenak dan mengucap syukur atas waktu belajar yang sudah diberikan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Cukup? Ya, semoga apa yang sudah didapatkan pada hari ini boleh bermanfaat. Besar harapan saya semuanya bisa diingat dan ketika kita mempraktekkan pengasuhan di rumah, menghadapi anak-anak, tips-tips yang sudah diberikan itu bisa kita ingat dan kita praktekkan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Extin, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sonia, terima kasih Soka. Ya, sampai kasih. ketemu. Ya. Selamat Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa. Nanti saya DM ya Bu Extin. Ya. Terima kasih Bu Extin. Jangan lupa DM dan tetap romantis dengan suami istri ya. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.